Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego di channel Goldian Boy and Welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, bapak-bapak pendeta. Oke, para sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk ya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Di kesempatan yang berbahagia ini, ya kita baru saja mendapatkan berita yang tentunya ya bukan ngeri-ngeri sedap ya, di mana lagi-lagi para misionaris Oteng yang membenci Islam mencoba memurtadkan orang Islam dengan caranya indomisasi para sahabatnya, cuma modal goceng tuh ingin memurtadkan orang. Nah, para sahabat, wah suara saya nggak jelas, ntar ulangin ya. Cek suara hamba gimana? Pena tua. Tes gimana para sahabat suara saya? Bagus, clear, cakep, lanjut. Oke, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego di channel Goldian Boy and Welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, bapak-bapak pendeta. Oke, para sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk ya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan ya breaking news yang tidak ngeri-ngeri sedap ya. Loh, kok gitu Goldian? Kok tidak ngeri-ngeri sedap? Nah, gimana para sahabat? Kami kemarin sekitar seminggu yang lalu menemukan kabar dari Ikhwani Filah kami bahwa lagi-lagi ada upaya pemurtatan yang dilakukan dengan cara indomisasi ya. Modal 5.000 ini si Oten ingin memurtadkan lagi ya. Jadi cara-cara seperti inilah yang secara masif digemporkan oleh para Oten. Nah, ini saya juga sudah tidak sendiri, saya udah ditemani Penatua, hamba Penatua Triun Slayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Penatua Triun Slayer. Ya, mic-nya Penatua. Halo Penatua. Wah, Penatua lagi di mana nih? Oh ya, mungkin saya akan memberikan sedikit penghantar ya para sahabat. Di mana kita banyak menjumpai ya di sebelum-sebelumnya, di mana para Oten itu senantiasa melakukan hal keji ya, mencoba memurtadkan umat Islam tapi dengan cara yang tidak elegan. Ya, yakni caranya itu ya proses indomisasi. Itu bayangin itu modal 5.000 coba-coba memurtadkan orang Islam. Terus dikirimi buku tentang Isa Al-Masih, begini-begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kelar. Oh ya, waalaikumsalam. Silakan beri penghantar Penatua. Ya, iPhone kelas kalian. Berjumpa kembali dengan kami, pendeta dan juga Penatua yang akan selalu menginjili para kufar-kufar penghujat tentang kabar gembira bahwa kami membawakan konter-konter yang sakti, bikin bubuk keimanan mereka yang senangnya ngehujat. Nah, di konten kali ini Ivan Villa sekalian, kita live di channelnya Ahe Goldian Boy, di Gurunda Zuma, Zulkifli Abbas, dan juga di channel Triun Slayer Comment Center, yang bahasannya adalah mengenai indomisasi, guys. Ya, kita ini dapat lagi ya sebuah hal yang sudah usang gitu dan terjadi berkali-kali, bebal sekali mereka ini. Pas persis seperti apa yang dikatakan oleh akun bernama Anak Batak, seorang Tritung radikal, Tritung Skadrun, yang mengatakan bahwa kita ini kalau misalnya memberitakan Yesus itu pasti melanggar hukum. Nah, ini terjadi lagi, Ikhwan Villa. Terjadi lagi tapi lucu gitu. Karena tidak seperti pendahulunya, tidak seperti nenek moyangnya, penginjilan yang terjadi di daerah Medan sana ya kalau nggak salah, itu
dananya per amplop cuma 5.000. Mau beli iman orang kok 5.000. Ini sebuah hal yang cukup membuat aib ya bagi Tritungs, karena mungkin dananya habis untuk si Kosman. Sehingga biaya penginjilan akhirnya sisa 5.000, atau mungkin juga dikorup-korup juga itu sama para penginjil-penginjilnya dan juga denom-denomnya. Karena yang nyampe ke masyarakat cuma 5.000. Indomisasi kok 5.000. Cukup buat apa itu 5.000, Tritungs? Nah itu ya penghantar dari Penatua. Kita akan menyaksikan video lengkapnya sesaat lagi. Tafadol Pak Pendeta Abednego. Ya, betul sekali ya yang dikatakan Penatua Triumph Slayer. Ini jangan-jangan dananya udah habis para sahabat. Dananya udah didistribusikan ke Kosman lagi, sehingga para misionaris itu butuh duit cuma 5.000 untuk melakukan upaya pemurtatan. Nah, sebelum saya putar videonya, saya juga punya empiris yang sama yang saya alami, di mana orang Oten yang mencoba memurtadkan saya, ya bukan dengan cara 5K ya, tapi saya dikirimin buku-buku tentang Isa, tentang Yesus. Masih ada para sahabat bukunya. Nanti kalau nggak di kos bukunya, nanti saya fotoin deh bukunya. Saya dikasih misionaris buku itu, suruh baca gini-gini. Wow, itu merupakan hal yang sangat keji ya. Nah, upaya-upaya semacam itu senantiasa secara masif dan produktif ya dilontarkan oleh para misionaris-misionaris yang tentunya membenci Islam, mencoba membawa umat Islam kepada konsep keselamatan yang mereka imani, yakni dalam perspektif kami itu konsep keselamatan palsu ciptaan Paulus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep keselamatan, matinya dia tebus dosa kalian. I don't believe that Jesus Christ died for our sin. Kita putarkan sama-sama videonya ya. Jangan nanti kita dikira bertagih ya para sahabat. Iya, belum kenal dia sama Pendeta Abednego. Waduh, mainnya kurang jauh berarti. Nah, ini dia guys. Hamba dapat kabar dari saudara hamba seminggu yang lalu. Berapa tadi Mama dapat buku nih dikasihkan? Jam 11. Hari ini berarti? Hari ini. Kamis tanggal 9 September 2021. Ayo Goldian digedein Ahi. Oh iya, Kamis ya berarti. Diulang. Oke. Dia pertama nanya kamar mandi. Bentar. Tadi videonya Kamis ya. Bentar ku cari. Sambil menunggu Pak Pendeta Abednego nge-share video fullnya, di video itu ya, ini disclaimer aja, di video itu kalau nggak salah bukan Indomie deh Ivan Villa. Jadi itu 5.000 itu untuk beli cabe kalau nggak salah ya. Beli cabe deh, jadi cabeisasi kayaknya atau cengekisasi. Nanti perhatiin deh itu lucu banget gitu. Ini apa ya? Ini adalah Indomisasi yang paling aib dalam sejarah karena cuma 5.000. Makanya yang adil dong kalau misalnya mau ngasih gitu loh. Jangan dihabisin buat Kosman aja semuanya. Udah, nggak diajarin. Kita putar. Oh, udah lanjut. Yuk. Kalau hamba dulu dikasih buku paling kurupiahin 300.000 para teman-teman. Jam berapa tadi Mama dapat buku nih dikasihkan? Jam 11. Hari ini berarti? Hari ini. Kamis tanggal 9 September 2021. Dia pertama nanya. Ya, Kamis 9 September 2021. Relatif singkat ya. Jadi kita nggak bertakiah. Kamar mandi. Ah. Jadi tunjukkan di musalah.
Udah tuh beli jengkol sekilo. Kemudian dikasihkan Kemudian ini. dikasih ini, baca Bu bilangnya. Oh, suruhnya baca ini. Ya, ini yang dikasih bukunya. Tetapi perlu kita ketahui, kawan-kawan dimanapun berada, isi dalam buku ini tidak layak untuk dibagikan bagi umat muslim. Karena salah satunya ada doa yang kelima, Tuhan yang Maha Esa, saya diberitahu kesaksian Quran bahwa Isa bin Maryam adalah tabib agung yang masih hidup di surga. Diberitahu juga bahwa Isa mampu menyembuhkan sakit penyakit gawat, bahkan yang tidak disembuhkan oleh tabib manapun juga. Kemudian lanjutannya, catatan Injil merekam bahwa utusan Tuhan yang Maha Esa bernama Yesus Putra Maria mampu berbuat mukjizat sejak abad yang 20 lalu. Tercatat bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, sampai kepada membebaskan orang yang dirasuk setan pun, bahkan mampu membangkitkan orang mati. Maka saya bermohon agar kuasa tabib agung Yesus Kristus bekerja dalam tubuhku untuk menyehatkan saya kembali setidak-tidak meringankan penderitaan saya. Mohon ampun juga kalau-kalau gangguan kesehatan ini timbul oleh karena dosa-dosa saya. Kecerobohan saya mengalami kehidupan ini. Ini dia catatannya ya. Saya bermohon agar Tuhan memberkati obat yang saya telan supaya manjur mengobati penyakit saya. Terima kasih ya Tuhan yang Maha Esa. Melalui Yesus Kristus tabib agung utusan Tuhan, saya sampaikan permohonan serta ucapan saya syukur saya. Jadi bacaan ini di umat Islam agak tidak biasa, karena ini perlu kita curigai sebagai jalan untuk pengkristenisasian atau adanya misioneris di Kabupaten Gailuas ini. Ketepatan saya langsung dengan ibu saya sendiri tadi pulang belanja memberitahukan ke saya bahwasannya dia dibagikan bacaan doa-doa dengan judul doa-doa Pancasilais. Jadi kita mohon perusakan akidah ini kita hentikan bagi semua pihak yang mendapatkan ini. Ini parah, udah perbuatan keji masih dibalut dengan embel-embel Pancasila. Astaga naga. Ini agar menangkap orang yang membagikannya dan memberikannya kepada pihak berwajib agar kita berada di Gailuas dalam keadaan aman, gangguan dari orang-orang yang menyebarkan pahamnya untuk di Gailuas. Lebih dan kurang mohon maaf. Terakhir Bu, jam berapa tadi Bu dibagikan? Jam 11. Jam 11. Dia jamaah dia kasih duit juga, pakai duit tadi lepasannya, dikasihnya pakai duit. Ini tuh lipat. Ya, dilipat pakai duit. Enggak udah berlipat baku. Oh, baik. Beli jengkol sekilo. Setelah beli jengkol sekilo. dikasihnya ini. Lipatan tadi lanjut. Berapa tuh duitnya Penatua? Nanti itu kelihatan kok. Lanjut. Udah kelihatan kok. Mari kita semua masyarakat dimanapun berada, mari kita berhati-hati supaya ya ini dia seperti ini dilapis duit sehingga judul doanya nggak nampak. Ya baik. Demikian mungkin sekedar informasi supaya kita mengetahui dan bagi masyarakat supaya mengetahui ini ada upaya-upaya mengganggu keamanan di Gailuas untuk menyebarkan agama yang mereka pahami menurut mereka benar. Ya 5.000 ya. Dengan cara mereka. Mudah-mudahan negeri Gailuas tetap aman, negeri 1000 hafiz jangan sampai diganggu dan hal-hal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Ikhwan Wilayah jengkol jadi jengkolisasi ini. Udah turun derajat dari indomisasi. Mungkin Indomie mahal gitu ya. Jadi pakai jengkol. Nggak ngerti juga tuh di warung kayak gimana tuh. Oke. Ini mana Tritung sini? Ada yang mau tanggung jawab nggak? Nah, ini Ahihen ini udah paling cocok ini. Ahihen ini komentarin udah paling cocok. Gimana nih Ahihen Bacai untuk indomisasi yang terjadi dengan dulu ya yang tadi. Siap, Aban. Oke. Ya. Nah, Ahihen Bacai tafadol tuh udah ditungguin sama yang di live comment. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia untuk kawan-kawan yang di bawah di live chat itu ya. Kau bilang jengkolisasi, janganlah, jengkol mahal men. Mahal jengkol tuh, ratusan ribu kilo tuh kalau tidak musim. Ya, gimana? Mahal Bilang berarti ya, jengkol lebih mahal ya. Oke lebih oke oke. mahal dari ini. Jadi bilang aja lah sampah gitu kan. Ya kan? Sampah, kertas sampah tuh kan. Ngasih duit barang 5.000 aja. Nah, karena otaknya kecil, dipikir nilai akidah orang, nilai keimanan orang 5.000. Kan gitu. Inilah tadi cara-cara licik ini kan akibat ada surat yang dibikin oleh gereja, yaitu amanat agung. Kan gitu. Kan tidak ada amanat agung Turino itu, kan tidak ada itu. Ditambahkan setelahnya kan, kalau kita lihat di mana. Nah tujuannya tadi itulah tadi. Iblis itu ngajak sama iblis biar sama-sama ke neraka gitu kan. Dipikirnya orang tuh lemah kayak dia gitu. Nah berbagai cara itu udah dari zaman dulu, udah dari zaman Belanda. Cuman zaman Belanda orang Muslim tuh lebih cerdas lagi, gitulah. Banyak yang cerdas kan. Cuman setelah itu ada Belanda hitam yang jadi pengkhianat, ya kan? Yang dari bukan Muslim lah, aku rasa itu kan memang dari animisme kayak apa gitu kan, yang jadi anjing-anjing Belanda pengkhianat. Nah itu yang mengambil ajaran ini. Ya kan dari awal kan ajaran ini kan dengan cara nipu, dengan cara memaksa orang. Itu kan udah jelas kalau kita baca dari awal ya kan. Nah sampai hari ini, nah tujuan itu dia ngambil domba itu nanti diperasnya lebih parah lagi dengan persepuluhan. Nah kan gitu. Makanya tadi kita lihat tuh kenapa banyak domba itu kurus-kurus, malah gembalanya gemuk-gemuk. Macam Saipudin, macam Manubulu itu nyandar dia tuh. Nah domba dia diperasnya persepuluhan betul-betul sampai nak kering badannya tuh. Kerja lintang bukang, ya kan? Dia nyamannya nyedot 10%. Saya ini usaha, untung 5%, 6% tuh udah tinggi benar untung tuh. Ya kan? Ada nyaman-nyaman ya ngeruk 10% tiap bulan kan? Anda peduli dia. Nah, itulah tadi cara-cara licik ini. Licik itu kan ular. Ular itu kan dikatakan licik. Ular pula kena fitnah. Sian pula aku dengan ular tuh. Udah ular tuh enggak tahu menau. Tapi dipinah oleh iblis nih tadi. Dibilanglah ular tuh licik. Tapi benar gak lah kan gitu. Nah di orang nih lah, dipraktekkan dia, diaplikasikan dia dengan cara-cara licik ini. Ini kan sekarang udah masuk ke kampung-kampung, di kota-kota orang kayaknya udah mulai pada banyak yang paham kan. Bantu banyak ke kampung-kampung gitu kan. Nah orang-orang kampung luar biasa juga kan. Nah itu seharusnya itu langsung dicari, ya kan. Terus saya kasih ke polisi lo, tijak-tijakkan lo kepalanya. Tijak dulu palanya. Tempat saya dulu ada di stadion. Dia bikin itu dari Yehova tuh. Sempat saya tempel yang satu, kemudian bawa polisi ramai-ramai. Alhamdulillah, karena di sini kan ada UKB, Kerukunan Umat Beragama, FUUB itu. Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kita dah sepakat, jangan kayak gitu kan. Nah, kalau mau kau sama-sama dia, tapi jangan. Nah, kerjanya waktu itu juga, ini jam-jam kerja gitu kan. Orang-orang kerja di pasar, di mana kan. Nah, dia datang ke rumah-rumah gitu kan. Gitu. Ya, ibu-ibunya kompak juga sana, tangkap juga. Nah, kan. Kompak di cepat telepon kan komunikasi mudah. Jadi balik-baliklah bapak-bapak tuh dipelasah dulu baru ke polisi. Kan bilang dia mau mencuri, dibilang. Dengan tato dibilang mau mencuri kan. Dia mau apa terserah dia kan. Nah itulah tadi ya. Ajaran ini yang udah hendak laku di mana-mana. Dia datang. Ya kan? Datang. Nah, aku sarankan juga tuh kawan-kawan di mana ada daerah nanti kalau ketemu nggak usah dikasih tuh. Nggak usah dikasih ke polisi dulu. Tijak dulu kepala. Baru kasih ke polisi. Bilang dia mau curi gitu kan. Selesai urusan tuh. Oke, lanjut yang lain. Ya thank you akhir-akhir baca. Iya kita tijak dulu palanya gitu. Jadi udah malu biru-biru kan gitu kan ya. Jadi malunya biru-biru gitu. Mukanya biru-biru, hatinya juga biru-biru. Coba bayangin nih Van Vela, bayangin ya. Ini apa ya? Ini ada kemungkinan korup ini tuh. Jadi udah indomisasi terus ada korupnya lagi gitu.
pasti kan dananya tuh gede, datang dari pusat tuh dananya gede, nyampe ke daerah dikit-dikit, bahkan yang paling hinanya cuma nyampe 5.000 gitu ke warga-warga targetnya ini. Betapa rusaknya, bobroknya kejahatan di dalam kejahatan gitu kan. Coba nyampe ke masyarakat 5.000, gue yakin banget itu dari pusatnya itu ratus atau miliar juta. Terus itu dimakan lagi pasti sama pendetanya. Terus nanti dimakan lagi tuh nanti sama bawahan-bawahannya. Hingga akhirnya sampai ke masyarakat yang menjadi target hanya 5.000 coba. Ini gimana terhitung pertanggung jawabannya ini? Jangan dulu mengenai Takia Korintus kalian setuju nggak setuju deh. Coba jelasin dulu, itu kenapa cuma 5.000 nyampe ke masyarakat? Woi, ayo sini. Sebelum kita nisbatkan kalian ini bani goceng. Mau kita sebut kalian bani goceng? Gara-gara aibnya kalian ini terbongkar, ha? Mau? Ayo pada naik bani goceng. Ini mau kita tanya-tanya ini, gimana ini? Saudara seimannya kok bikin aib aja kelakuannya nih. Jadi inilah hikmah COVID yang diberikan Allah kepada kita kan. Dinampakkanlah. Itu kan pastor-pastor pengangguran semua tuh, ulah-ulah pastor pengangguran tuh. Yang disuruh dia pengangguran juga, maka disunat dia. Kan potongan dia. Padahal dia enggak bersunat ya. Dia enggak bersunat, tapi uang dia disunat. Bukan sunat kulit. Sedih. Luar biasa. Aduh. Agama yang enggak punya harga, ajaran enggak punya harga, itulah. 5.000 men, ya Allah mah. Enggak kita sombong dengan duit walaupun 5.000 itu duit kan, tapi jangan segitu-gitu benar. Pada zaman sekarang nih kan. Kalau kau pergi ke pasar pas tak ada musim cabai, itu dua butik ya cabai rawit tu. Kalau 5.000, 3 butik, 4 butik jadi kasih. Kalau nak beli jengkol, dikasih orang tu kulit jengkol ya, bukan buah jengkol. Kalau kulit jengkol ambil je Pak jengkol. Nah, kan? Iya, makan tuh pakai nasi itu. Luar biasa ya, hikmah Allah berikan. Masya Allah, ada jadi ada umat nih. Dia berpikir kan, menggunakan akal berpikir, tapi kan karena domba tadi, keledai berotak domba, dia tidak mau mikir, tidak bisa berpikir dia kan. Oh, pikirnya bisa gitu aja, potongnya orang kasih 5.000, ya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ini akhirnya, luar biasa. Ya. 5.000 nawar Tuhan. Hanya Tuhan untuk ditawar cuma 5.000 ini akhirnya. Iyalah, hanya untuk mensukseskan apa namanya nih, amanat agung. Amanat agung. Amanat 5.000. Ya, jadikanlah umat baptis mereka dengan nama Allah Bapa Kudus. Seluruh makhluk kan tak? Iya. Makhluk. Dalam uang 5.000. Mungkin yang manusia tu diberi di 5.000. Mungkin kan makhluk kan segala kecoa, segala bekicot, segala apa tu kan, mungkin tak sampai segitu dikasih dia. Itu dimakan dia sendiri kan. Maka badan bengkak-bengkak macam dulu. Iya loh, sampai zang itu nggak kelihatan lehernya ya kan akhirnya ya. Nah itu tuh, gara-gara makan uang jemaat kali itu. Sampai masyarakat 5.000. Nggak ada halal haram. Kalau kita ni kan walaupun bagaimana masih ada halal haram, masih ada kan. Semelarat pun kita, kalau dah terpaksa lah dia duduk-duduk minta-minta kan. Kalau enggak pun masih bekerja. Tapi masih banyak juga yang bekerja walaupun dia letih. Kalau kita lihat dia tu kan jual kerupuk, jual apa kan. Tapi karena enggak ada halal haram, si oten-oten ni, semua dikerjakan dia. Jadi tempat saya ni paling banyak yang buka bank 47 tu. Ya, dari suku tertentu lah kan. Tahulah bank 47, tahu enggak kita bank 47 tu? Enggak. Gimana tuh? Minjam 4 balik 7. Bang tu bang Lid. Bang 47 minjam 4 ini 7. Oh iya ya, sering terjadi di kota-kota besar itu, sering terjadi. Itu orang-orang tu lah yang sales-sales ni lah, yang katanya cinta kasih gitu kan, yang ajarkan agama cinta kasih agama kasih kan, tanpa tu. Oh itu turun naik orang tu. Alhamdulillah. Itu sama-sama dia ajak dimakan karena yang kita sini kan dah dikasih itu jangan tu enggak boleh gitu kan. Nah, malah kita bantu lah kan. Bantulah sikit apa kan. Nah itu dia. Itulah kerja dia Bang 47. Riba dia pajuh dia kan.
segala yang kata-katanya tidak boleh makan riba kan, tapi itu yang mengenyangkan dia. Jadi itulah tidak ada aturan, karena ajaran tidak ada aturan tadi, semua mau perut dia. Semua cara dilakukan dia. Yang penting perut dia kenyang, yang penting dia anak bini dia masih makan. Okey, ada siapa ni? Pak Dani kita. Lanjut. Iya, siap. Akhirnya Hen Bacai. Sukron untuk satirnya. Semoga menjadi bahan pertimbangan ya untuk Tritung. Ini tuh sebuah degradasi, tahu nggak kalian itu? Sejarah Indomisasi yang kalian lakukan itu biasanya proyeknya puluh juta sampai miliaran. Cuma yang sekarang ini kok 5.000 per orang. Kenapa ini? Ada apa? Coba, ayo naik Bani Goceng. Kasih pertanggungjawabannya. Nah, sekarang udah ada juga Akhina Hen Bacai dan Bang Suret ya. Kita akan gilir Tafadol, Pak Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ini Bang Suret tolong mute dulu, agak noise. Ya, Tafadol. Pak Dani, gimana nih tanggapannya mengenai Indomie 5.000-anisasi ini? Ya, ini memang sering terjadi. Jadi kita jujur juga ya. Saya kadang-kadang juga kagum dengan jamaatnya ya, ataupun umatnya daripada kekristenan. Umatnya masih banyak yang baik. Saya perhatikan karena di daerah saya, mungkin Hen Bacai juga tahu, itu banyak umat-umat mereka yang baik. Cuman yang jadi masalah adalah tokoh-tokoh mereka yang memanfaatkan kebaikan umatnya untuk dimanipulasi. Jadi yang persoalan di sini adalah tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka yang memanfaatkan kebodohan umatnya. Makanya para pembesar-pembesar mereka, pemuka-pemuka mereka, tokoh-tokoh mereka selalu ingin membodohi umatnya. Coba kita perhatikan. Makanya supaya umatnya sadar. Bagaimana kita menyadarkan umat-umat yang terdoktrin ini? Karena kebanyakan mereka itu tertutupi oleh pemikiran mereka karena doktrin. Sehingga mereka menjadi dungu, istilah bahasa Rocky Gerung itu. Kedunguan mereka itu tidak bebas untuk mengungkapkan pemikirannya, tidak bebas untuk mengungkapkan wawasannya. Mudah-mudahan dengan adanya YouTuber yang ada di media sosial ini bisa memberikan pencerahan. Karena dengan media-media pencerahan inilah ibaratkan mereka mulai terbuka pemikirannya sehingga banyak yang masuk Islam. Terus terang aja saya yang menangani langsung ya di lapangan. Data saya sudah saya tunjukkan dulu pernah yang berapa ratus orang yang masuk Islam di dalam data resmi itu. Resmi dari negara ya kan. Itu saya tunjukkan, pernah saya foto saya video kan, saya tampilkan langsung kayak begini kan. Nah, saya tampilkan ini orang-orang yang masuk Islam. Karena apa? Mulai terbuka informasi-informasi sehingga doktrin mereka terkandaskan dengan yang informasi yang kita berikan. Jadi sekali lagi saya katakan, mereka itu sebenarnya ya tertutup saja oleh doktrin sehingga pemikiran mereka, umatnya ya, khususnya umat mereka maksudnya. Jadi umat mereka itu sekali lagi tertutup oleh doktrin yang dikibuli oleh tokoh-tokoh mereka sendiri. Coba kita perhatikan, mungkin Bang Bacai nanti lebih paham itu. Karena yang menggendutkan tokoh-tokoh mereka adalah umat mereka sendiri. Kadang-kadang mereka itu makannya ala kadarnya. Tetapi kalau dia memberikan perpuluhan atau persembahan, itu luar biasa kalah umat Islam. Kita harus akui itu. Kalah. Karena kadang-kadang saya melihat di sini, di daerah kita, ada tetangga saya, itu orang sederhana. Tetapi kalau dia memberikan persembahan kepada gerejanya, dia benar-benar berkorban. Tetapi sayang, persembahan yang diberikan itu dimanfaatkan oleh orang-orang, tokoh-tokoh mereka untuk membuat mereka hidupnya lebih nyaman. Coba kita perhatikan, tokoh-tokoh mereka hidupnya lebih nyaman itu, padahal nggak punya kerjaan. Beda dengan Islam. Contoh Islam ya, para kiai itu memiliki warisan
sebelum dia menjadi kiai, itu dia sudah memiliki kekayaan. Kekayaan itu disumbangkan untuk umat Islam. Jadi beda. Coba kita perhatikan para kiai-kiai kita. Mereka sudah memiliki kekayaan, baru menjadi kiai, baru menjadi ustadz. Ustadz dalam arti kata di sini ya ustadz yang benar-benar menjadi tokoh agama, bukan ustadz hanya sekedar mengajar, bukan. Ya kita anggap kiai aja dulu lah. Para ulama itu kan, mereka sudah memiliki kekayaan memang. Ya kayak Agim itu udah punya usaha. Nah, siapa-siapa aja lah itu udah punya usaha, punya kekayaan yang memang kekayaannya itu disumbangkan untuk masyarakat. Beda dengan mereka. Mereka mencari kekayaan dari nol kayak Saripudin Ibrahim. Itu kan dari nol. Dari orang yang banyak hutang kalau kita lihat dari informasi-informasi di YouTube itu kan. Nah, dengan dia masuk agama Kristen, justru dia menjadi kaya. Kan terbalik dengan kondisi umat Islam. Umat Islam beda. Ulamanya, tokoh agamanya itu memang pada dasarnya sudah memiliki harta. Disumbangkannya untuk jamaahnya. Kalau kita kan jamaah atau umat Islam. Itulah perbedaannya. Maka kita selalu memberikan pencerahan ataupun mencerdaskan umat Islam sehingga umat Islam tidak terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran para ulama, tetapi dia terdoktrin dengan ajaran Islam yang ada tuntunannya dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau mereka kan tidak punya tuntunan, siapa yang mau dituntun oleh mereka? Apa aturannya? Kan nggak ada. Bagaimana yang dikatakan Bang Bancai tadi, mereka tidak memiliki aturannya, sehingga yang membuat aturannya itu dari gereja, sesuai kehendak gereja, sesuai dengan tokoh-tokoh mereka, sehingga tokoh-tokoh mereka selalu mengibuli, membodohi umatnya. Sayangnya umatnya tidak sadar. Ini yang perlu kita sadarkan. Terima kasih. Silakan yang lain tanggapi. Iya, sebelum kita lanjut gilir lagi ya, ini udah ada my brethren, saudara kita nih yang walaupun bebal tapi santun, yaitu Bro Joker. Nanti antrian ya, swastot. Jangan loncat-loncat. Tapi sebelum kita lanjut, Pak Dani pengen nanya, itu Watmah gimana? Lanjut nggak kasusnya tuh, Watmah tuh, yang tepu-tepu mengenai kloter ibadah haji itu? Itu tadi kan kami sudah dibahas di Bahasin Channel. Oh. Ini Bahasin Channel ini apa nih? Saya lupa. Bukan ya, ini apa? Goldian Boy, Triun Slayer Command Center sama Guru Dazuma ini. Kita udah lagi yang di sini. Udah dibahas di Bahasin Channel. Nanti ada teman-teman kita yang akan mengirim surat kepada Dirjen Bimas Islam, cekinya kepada Bimas Haji. Nah, itu ada. Kalau kita yang melaporkan kayak saya, kan orang dalam, orang yang berada di lingkungan itu nggak bisa, nggak boleh, itu etika, kode etik. Itu namanya kode etik. Jadi kita kan sifatnya pasif, nggak bisa kita aktif, proaktif tuh nggak boleh. Itu ada ketentuan kode etiknya, ada aturannya. Kayak saya misalnya melaporkan itu nggak boleh, karena saya berada di lingkungan di institusi itu ya kan, nggak boleh itu kode etik. Jadi berarti menggunakan bantuan siapa dong pelaporannya? Masyarakat Pak, masyarakat Islam yang notabene-nya tidak terkait dengan ikatan kepemerintahan. Kalau saya kan terikat masalahnya. Jadi udah masuk itu laporannya? Nggak tahu nih, kita dengar aja dari Pak Sahrul itu. Pak Sahrul ya? Ya. Oke. Infonya syukur Pak Dan. Mudah-mudahan yang lain juga. Makanya saya bilang kepada YouTuber bisa memviralkan, menyebarkan secara luas supaya masyarakat bisa melihat. Nanti setelah viral itu kan apabila ada masukan ataupun ada laporan itu cepat ditanggapi. Tetapi kalau tidak viral, itu ada laporan dari masyarakat agak lamban untuk ditangani. Makanya teknis itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat. Itu saja. Siap. Ya, Ivan Villa ya itu ya.
tambah sikit Ya. aku mumpung ingat nih kan, mumpung ingat ucapan Tafadhol. Helberg Lucy. Jadi Helberg Lucy ini pakar Bible Italia dulunya, kemudian dia menjadi agnostik. Hari ini pun nggak tahu apakah dia udah ateis atau belum tahu juga. Belum ada informasi yang aku dapat. Dia pernah mengatakan gini di buku dia tuh, membeli Bible jangan kau baca, maka kau akan menjadi Kristen yang baik. Jadi bilang kan. Jadi kalau kau beli Bible jangan kau baca, maka kau akan menjadi Kristen yang baik. Kemudian dia mengatakan juga gitu, tambah dia lagi, membeli Bible kau baca seadanya, maka kau akan jadi pastor bajingan penipu. Dia bilang. Kalau baca sekedar ya, menjadi pastor dengan penipu, dia bilang kan, pastor pendeta. Nah, membeli Bible, kemudian kau baca dengan seksama, kau renungkan isinya, maka kau akan menjadi ateisme, menjadi orang yang membenci kekristenan itu sendiri. Dan di situ penuh dengan intrik-intrik budaya dan kontradiksi yang begitu banyak, dia bilang. Oke, lanjut. Siap akhir-akhir baca. Syukron untuk ini info ininya ya, quotes bijaknya dari para mualaf. Oke, kita lanjut sekarang. Oh, ini udah ada Gurunda juga, Gurunda dan Akhi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami dan mualaf kami yang termuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Gurunda, ini topik kita kali ini agak sedikit entertainment ya. Karena mengenai indomisasi yang sudah mulai turun derajatnya. Karena dari yang proyek miliaran, sekarang cuma 5.000 per apa tadi tuh? Per jengkol. Tadi tuh beli jengkol katanya. Nah, ini uang jajan ya. Kita akan dilihat dulu Gurunda nih. Pertama tadi ada masuk tuh ada ya Akhi Jun, tafadhol. Iya, uang jajan ya tadi 5.000-an kan uang jajan ya. Iya, 5.000 Ya gitu. uang jajan SD lah. Iya, uang jajan SD itu. Ada tanggapannya mungkin Akhi Najun, tafadhol. Dari ini sih ya belum ada tanggapan sih karena baru join, nggak tahu topiknya. Oke, siap-siap kalau gitu ya, nyimak dulu aja. Ya, Akhi Khairi, tafadhol kalau mau ini. Assalamualaikum buat Bang Triun Slayer dan Udah. Waalaikumsalam. Ada. Ya, saya menanggapi begini. Ya, kalau saya ditawari Indomie, saya nggak mau, jelas. Kenapa? Karena tujuan mereka kan untuk kristenisasi. Ya, mungkin aku nanggapin kalau sekadar Indomie 5.000 ini ya, Indonesia itu aduh kecil, saudara. Kecil menurutku. Mungkin aku menyimak lebih lanjut lagi. Lanjut. Apalagi kalau Indominya rasa kasih ya. Rasa kasihan. Oh iya sih, Gurunda, saya boleh silakan berpendapat. tanggapannya Gurunda. Oke, baik. Saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Kristen dalam mencari jemaat itu sebenarnya adalah merupakan tindakan yang merendahkan agamanya sendiri gitu. Kenapa? Itu menampakkan bahwa ketidakberdayaan agama Kristen yang merupakan sebuah pengajaran yang mereka katakan setiap orang yang terlibat di dalam ajaran Kristen itu memiliki Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya itu tidak bekerja gitu. Sehingga orang per orang yang harus kemudian door to door untuk mencari korban. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani, tujuannya untuk apa? Untuk supaya banyak yang menyetor perpuluhan ke gereja. Semakin banyak jemaat, semakin banyak ya hal yang mereka inginkan itu bisa berlaku. Nah, sebenarnya ini sudah kelihatan bahwa agama dari langit itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Apakah harus dengan rendah seperti itu disampaikan kepada manusia? Karena begini, Allah menciptakan sosok manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Itu tentu
Allah yang Maha Pencipta ini sudah mengerti dan mengetahui perangkat-perangkat yang kemudian ada pada diri manusia, utamanya akal. Jadi ketika ada penyampaian wahyu dari langit, manusia itu tidak perlu disampaikan dengan cara tipu daya, dengan cara-cara yang tidak benar. Manusia itu sendiri akan menerimanya dengan mudah gitu loh. Meskipun aturannya berat. Kenapa? Karena pada diri manusia itu sudah ada perangkat yang siap untuk menelaah, menerima pengajaran dari langit itu. Nah, ini terjadi pada Islam. Nggak usah terlalu jauh. Ajaran Islam itu tidak pernah memaksakan kepada siapapun untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Ya, tidak ada paksaan. Kenapa? Karena sudah fitrahnya manusia itu sejalan dengan ajaran dari langit. Ya. Syarat masuk Islam itu mudah. Bagaimana kemudian rakyat Indonesia yang tadinya beragama mayoritas Hindu, Buddha, ya, kalau orang sini bilang agama tolotang ya, penyembahan terhadap pohon, terhadap batu-batu dan seterusnya. Simple, mereka tidak punya syariat, mereka tidak punya aturan main. Hanya ambil beras ketan, ambil ayam, udah sesajen. Dulu. Dan hidup mereka sejahtera. Begitu Islam datang dengan seabrek aturan mainnya, mereka bukannya menolak. Tapi mereka berbondong-bondong memeluknya. Kenapa? Karena ini agama fitrah. Agama yang sejalan dengan kodrat manusia. Nah, sejatinya andai saja sahabat-sahabat Kristen itu mau gitu loh. Jangan ke Islam. Islam itu sangat susah untuk Anda alihkan imannya menjadi seorang non-Islam. Susah. Susah sekali. Terkecuali mereka yang cinta akan dunia. Cinta kebebasan. Karena di Islam itu tidak ada kebebasan. Ad-dunya sijnu wa jannatul kafirun. Dunia ini penjara bagi umat Islam. Jadi semuanya diatur gitu loh. Di luar Islam, dunia ini adalah surga. Maka dari itulah kemudian implementasinya dalam kehidupan keberagamaan. Masuk Islam itu sederhana. Nggak perlu diguyur air, nggak perlu. Nggak perlu ada pengakuan dosa, nggak penting. Islam itu cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah sekali. Hanya bersyahadat aja. Tapi ketika masuk di dalamnya, akan diikat dengan aturan main. Ya. Pelaksanaan ibadahnya pun sederhana. Dan kemudian aturan mainnya Islam itu sangat demokratis. Lalu penjabarannya tidak ada pemaksaan di dalamnya. Kenapa kemudian Indonesia memiliki jiwa terbuka terhadap Islam? Karena itu tadi, fitrah manusia yang berakal sehat sejalan dengan Islam. Maka tidak perlu ada sistem bawa Indomie, bagi-bagi buku, selipkan uang cepet. Itu tidak perlu dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Allah tahu pada dirimu, meskipun saat ini Anda masih menyembah sesamamu manusia, pada dirimu Allah tahu ada insting yang membenarkan kebenaran Islam itu. Hanya tertutupi oleh ego, kemudian congkak, dengki, iri hati, dan belum dapatnya hidayah. Ada memposisikan diri Anda menerima Islam itu adalah ajaran yang benar. Di sisi lain, sahabat-sahabat di luar sana juga ada keraguan gitu loh terhadap keyakinannya. Bagaimana mungkin kemudian mereka bisa sepenuhnya menerima keyakinan di dalam agamanya dengan konsep akal? Mereka menerima konsep agamanya karena di situ ada kebebasan gitu loh. Cukup mengatakan Yesus Tuhan, selamat, kemudian mengingat kepada hal yang sifatnya nuansanya di luar sana, yaitu yang di surga, udah selesai. Padahal ketika mereka diperhadapkan dengan konsep kebenaran, pernyataan orang yang kemudian mengatakan, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku. Aku berkata seperti orang gila. Namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul luar biasa itu. Meskipun aku tidak berarti sedikit pun, aku tidak berdosa. Aku menjeratmu dengan tipu daya. Ya, di dalam kebodohanku dan seterusnya dan seterusnya. Ada insting di mana sebenarnya kalau mereka sahabat Kristen itu jujur, ada hal yang mereka tidak terima sebenarnya di situ. Tapi itu tadi, kebebasan
dan mengharapkan surga, jaminan surga itulah yang membuat mereka dininabobokkan. Sementara mereka menengok Islam di Indonesia khususnya, mohon maaf, orang-orang Islam itu sudah berhasil dijauhkan dari agamanya. Sehingga yang nampak kemudian adalah penilaian person to person, penilaian terhadap oknum Islam, bukan penilaian terhadap agama Islam. Sehingga yang nampak kemudian adalah kesalahan oknum dinisbahkan kepada Islamnya. Padahal orang yang menggunakan akal melihat Islam itu bukan dari umatnya, tapi dari kitabnya. Layaknya kita umat Islam ketika melihat sahabat Kristen bukan lihat oknumnya, lihat kitabnya. Oknum boleh salah, tapi kitabnya mungkin benar. Tapi oknum boleh benar, tapi kitabnya yang salah. Islam mungkin orangnya salah semua, tapi kitabnya benar. Maka muncul kemudian apa yang dikatakan fitrah. Orang yang tadinya berasal dari lumpur yang sangat bau, kemudian melihat ada keselamatan dalam Al-Quran, milih Islam. Berbeda ketika orang-orang itu melihat perilaku orang-orang Islam. Kenapa kemudian ada upaya ada penggambaran gitu, ada penggambaran umat Islam itu semakin hari semakin jauh dari kitab sucinya. Kenapa? Karena ada kekuatan yang sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menjauhkan anak cucu Adam dari kebenaran. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya sekarang yang ada di atas muka bumi ini, orang-orang itu mengatakan bahwa agama di luar Islam mayoritas di atas muka bumi. Wajar. Itu artinya sumpah iblis untuk menjauhkan umat manusia dari ajaran benar itu berhasil. Dan di Al-Quran itu berarti sudah benar. Dan engkau akan mendapatkan sedikit saja dari mereka yang beriman. Nah, ini Al-Quran sudah mengiyakan itu. Sudah mengatakan itu dari 1400 tahun silam. Jadi para sahabat-sahabat sekalian, kenapa kemudian saya mengatakan hal ini? Dasar pijakannya apa? Kita lihat. Saya ngalamin sendiri pada saat kejadian Palu barusan, beberapa tahun yang lalu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kebetulan rumah saya itu dekat bandara. Nah, saya diminta oleh tim coba jalan-jalan ke Bang Suma, coba jalan-jalan ke asrama haji. Ada apa rupanya? Ada orang dari rumah sakit Wahidin, satu mobil. Tadi di rumah sakit Wahidin mereka bagi-bagi selebaran-selebaran dan ini jelas gerakan kristenisasi. Posisi di mana aku bilang? Posisi sekarang mereka menuju ke Pondok Madinah. Ada apa di sana? Cek per cek ternyata pengungsi dari Palu itu semua sebagian ada yang diungsikan di Pondok Madinah. Kebetulan Pondok Madinah dengan rumah saya itu kisaran kurang lebih 500 meter. Jalanlah saya nyetir sampai ke Pondok Madinah. Saya tongkrongin di situ kurang lebih 2 jam. Betul. Apa yang diinfokan teman-teman betul. Saya katakan simpe betul. Mereka sudah di sini, mereka mendatangi orang-orang, kemudian mereka kasih sesuatu dan ada selebaran itu. Nah, ini apa yang saya lakukan waktu itu? Saya sampaikan kepada tim bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Untung saja hari kedua mereka sudah hilang entah kemana gitu. Andai saja mereka masih lanjut hari kedua dan seterusnya, pasti kami akan mengambil tindakan. Nah, ini realita coy di tengah-tengah kehidupan kita. Kita umat Islam nggak ada yang kayak begitu-begitu. Mengajarkan orang, mengajarkan seperti ini, membujuk orang dengan orang yang sudah punya agama untuk masuk ke Islam. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa umat Islam tidak melakukan itu? Alasannya, umat Islam aja yang sudah Islam dari lahir, belum tentu bisa mengalahkan syahwatnya, nafsunya untuk cinta, untuk meninggalkan keduniaan menuju kepada ajaran Islam. Apatah lagi mereka yang sudah bergelimang kehidupan dunia. Apalagi mereka yang sudah menikmati ajaran agamanya yang serba tidak ada aturan dalam arti kata syariat, kemudian mereka mendapatkan jaminan. Bagaimana mungkin kemudian kita memberikan mereka seabrek aturan itu? Jadi tidak ada upaya itu di dalam ajaran agama Islam, nggak ada. Nah, ini yang terjadi saat sekarang. Kenapa para Kristolog Muslim itu muncul? Ini tujuannya. Kenapa para Kristolog ini vokal di sosmed? Ya ini alasannya. Karena adanya gerakan-gerakan yang tidak semestinya dari saudara-saudara Kristen lakukan gitu.
Mereka menulis buku-buku tentang Islam dari berbagai aspek, termasuk pembahasan tentang Al-Quran, pembahasan tentang Rasulullah. Ya. Banyak hal yang mereka lakukan. Mereka menerbitkan majalah-majalah khusus membahas Islam, dunia Islam dan kaum muslimin. Mereka kemudian mengirim dan menyebarkan misionaris Kristen ke seluruh penjuru di negara kita ini. Ya. Yang mana kemudian misionaris ini pada lahirnya melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, mendirikan rumah sakit, yayasan-yayasan, organisasi pemuda Kristen dan seterusnya. Dan itu adalah merupakan sebuah struktur yang memang sudah direncanakan. Mereka memberikan materi-materi ilmiah di berbagai perguruan tinggi, di lembaga-lembaga ilmiah. Yang sangat disayangkan kemudian adalah bahwa mereka yang justru berbahaya dan sangat memusuhi Islam itu sering didatangkan untuk berbicara tentang Islam di berbagai perguruan. Lalu kemudian mereka juga mengadakan kongres-kongres yang pada akhirnya untuk membahas topik-topik umum, tetapi pada hakikatnya untuk mengokohkan program-program orientalis. Mereka juga menerbitkan atau membuat semacam program, ya, di mana program itu terkadang terselubung dengan rapi gitu. Banyak hal yang mereka gencarkan para sahabat Kristen ini untuk memenangkan jiwa-jiwa yang menurut mereka itu harus diselamatkan. Ya, termasuk siapa tuh yang kemarin keluar tentang saya tuh, pendeta si Lubis itu termasuk itu. Gerakan yang dilakukan itu nyata di lapangan. Orang yang sudah punya agama dipanggil, diajak berdoa ala Kristen. Ini kan sebenarnya merendahkan martabat agamanya sendiri gitu loh. Artinya tidak ada tangan-tangan Tuhan yang bekerja di sana. Ya, harus dengan cara seperti itu supaya orang bisa menjadi Kristen. Harus dengan cara ini supaya harus menjadi Kristen. Contoh kecil misalnya, Indonesia tadinya Hindu Buddha. Begitu Islam datang, mereka bisa terima dengan baik tanpa ada penjajahan, penindasan dan seterusnya. Islam kemudian bisa mayoritas. Kenapa? Itu tadi, Islam itu agama fitrah, berkesesuaian dengan akal manusia, berkesesuaian dengan sosial manusia, berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Sementara mereka sudah melakukan penjajahan, sudah melakukan penindasan, melakukan secara kasar, halus, tetap aja dengan cara-cara yang seperti ini masih terjadi gitu. Padahal kalau mau dipikir-pikir, apa sih yang kurang di Kristen itu? Kalau dari segi kenikmatan ya, mereka hanya punya dua konsep. Kasihi sesamamu, kasihi Tuhanmu, udah selesai, selamat itu. Kalau kau mengasihi, sudah selesai. Jika kau mengatakan dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan yang kau katakan itu kau imani dengan sepenuh hati dan seyakin-yakinnya, maka kau akan diselamatkan. Sederhana bukan? Kalau kita gimana coba? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sedikit lagi dari saya. Kalau orang itu ingin menjadi hebat, ya tidak perlu masuk menjadi mu'alaf. Coba lihat mu'alaf itu. Kalau dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, contoh misalnya pendeta mantan pendeta Ustadz Yahya Waloni, tidak semua umat Islam menerima dia dengan sepenuhnya. Nah, semua. Dan kalaupun mereka dipanggil untuk memberikan sebuah materi, ya hanya golongan-golongan tertentu. Dia tidak bisa menjadi imam di Islam. Dia tidak bisa menjadi tokoh utama dalam ajaran agama Islam. Nggak bisa menjadi panutan dalam hal apapun. Ya, nggak bisa. Nah, itulah. Jadi kalau menjadi mu'alaf, ruginya banyak kalau dipandang dari segi dunia. Nggak bisa menjadi imam, nggak bisa menjadi guru mengaji gitu loh. Nggak bisa menjadi guru Al-Quran dia. Apapun tingkat pendidikannya, ketika dia mu'alaf, harus menjadi makmum. Tetap aja yang tua, yang memahami Quran itu menjadi imam. Nah, bagaimana sebaliknya? Orang menjadi murtad. Hanya ngaku bisa ngaji gitu. Baru-baru ini saya nonton di pendeta Yusuf Manubulu. Saya sampai sedih kali gitu loh. Mau-maunya si Yusuf ini dibodoh-bodohin gitu ya. Atau memang mereka ini sengaja gitu ya.
memperbodoh diri mereka, mengambil orang dengan mengaku ahli tafsir, ahli Quran, ahli bahasa Arab, lulusan pesantren, anak ulama, dan seterusnya. Giliran disuruh ngaji. Masya Allah, betul-betul. Masa iya surah Yasin disambung dengan Al-Fatihah? Ujung-ujungnya Al-Fatihah disambung dengan surah An-Nas. Ini lulusan pesantren dari mana gitu ya? Heran saya. Dan di situ Pak Manubulu senang kali. Wah, ini loh bukti. Orang-orang mau bukti kalau Anda itu betul-betul adalah seorang ahli Quran. Bisa tidak Anda membaca Quran? Bisa. Udah dengan PD-nya baca Quran, udah salah pula. Bukan sambungan ayatnya lagi. Dan ayat surah itu adalah surat yang paling terlar di antara umat Islam. Surah Yasin. Ayat kursi dibaca disambung dengan An-Nas. Ini kan celaka namanya. Saya curiga orang ini samping kiri kanannya ada masjid. Tiap hari dengarkan dari toa masjid. Akhirnya dia hafal sedikit. Disambung-sambungnya dengan surah yang lain. Si Manubulu geleng-geleng kepala. Lantas kemudian orang ini dianggap orang hebat coba. Bisa baca Quran sedikit dianggap orang hebat. Saya tidak bisa bayangkan kalau selevel nggak usah terlalu tinggi, kayak Zuma Zulkifli Ma'bas aja menjadi pengikut mereka. Oh, saya jadi orang hebat, paling tenar di Indonesia saya ini. Pasti itu, karena saya bisa baca Quran. Saya sedikit bisa ilmu tajwid. Begitu saya dikabarkan murtad, heboh. Dan saya yakin, rekening saya membengkak. Saya yakin sekali, saya akan dipanggil untuk menjadi pemateri di mana-mana. Tapi apakah tujuan hidup itu begitu? Apakah ending daripada kehidupan kita itu seperti itu? Mencari jati diri dari manusia, mencari jempol dari sesama manusia. Lupa kodrat kita sebagai penyembah kepada Sang Pencipta. Orang yang berakal tidak akan mungkin melakukan itu. Jadi, seorang yang murtad bisa menjadi hebat. Tapi seorang yang mu'alaf, sehebat apapun dia, tetap aja menjadi makmum. Begitu masuk masjid, berdiri paling belakang. Paling nggak baris pertama, baris kedua. Tapi dia tidak akan bisa bertahan di baris pertama paling depan seorang diri menjadi imam. Nggak akan. Itu langka sekali. Tapi kalau jadi seorang murtadin, belum juga murtad, sudah ada label pendeta. Sama seperti yang disebutkan Pak Dhani tadi. Siapa tuh? Saifuddin Ibrahim. Belum jadi pendeta, kapan-kapannya jadi sekolah pendeta. Sekarang di mana-mana dikasih label pendeta Saifuddin Ibrahim. Kapan jadi pendetanya? Kapan sekolahnya? Jadi orang hebat dia sekarang. Coba. Itulah enaknya. Jadi tidak mungkin kemudian umat Islam itu mau ke lorong-lorong menjajakan ayat suci, menjajakan hadits untuk kemudian orang-orang ini masuk ke dalam Islam. Tidak mungkin. Karena begitu Anda masuk di pintu utama, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kewajiban Anda kemudian adalah harus suci lahir dan batin sepanjang hari 24 jam. Anda junub, mandi junub. Anda kena najis, harus tahara dan seterusnya. Jadi dalam Islam itu semua serba. Saya misalnya nih, malamnya melakukan sesuatu yang di luar hubungan suami istri. Bangun itu harus sudah punya kewajiban. Sudah musim hujan, di pegunungan, airnya seperti es, sudah kena flu, sudah penyakit ini dan itu, wajib mensucikan diri. Nah sekarang sebaliknya, kalau orang itu menjadi murtad, apa yang menjadi wajib dalam agamanya? Apa yang menjadi wajib dalam syariat hukum-hukumnya? Tidak ada. Jadi dalam agama itu keenakan dan kenikmatan didukung oleh dalil. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari hukum-hukum, kita dibebaskan dari ketentuan-ketentuan dan dimerdekakan dari penghambaan. Udah selesai. Tidak ada orang selamat karena hidup di dalam hukum Taurat. Udah selesai. Hanya dengan berkata Yesus Tuhan kita diselamatkan. Nah, inilah yang mencoba dijajakan. Artinya bahwa kalaupun mereka ada yang terpapar daripada misi mereka, ada yang terkontaminasi daripada konsep mereka, pasti adalah orang-orang yang lemah di dalam Islam. Lemah akal, lemah ilmu, lemah iman. Itu pasti. Makanya yang murtad-murtad itu kita bisa lihat. Ya, orang-orang yang tidak tersentuh jiwanya dengan Islam, orang-orang yang tidak paham tentang Quran, bisa tersentuh untuk ikut kepada mereka.
Tapi jangan coba-coba orang yang paham Quran, orang yang ngerti Quran, orang yang pernah belajar kitab gospel, Anda mau murtadkan itu sangat susah. Kecuali orang tersebut tergiur dengan materi, atau tergiur dengan wanita, atau tergiur dengan jabatan. Mungkin. Tapi kalau benar-benar konsep iman, tidak mungkin manusia itu akan meninggalkan fitrah kodratnya sebagai manusia dengan menjadi non-muslim, menyembah kepada sesamanya manusia. Ya, jadi terakhir saya katakan bahwa orang yang selalu melancarkan aksi-aksi memurtadkan umat Islam dengan cara-cara rendah seperti itu, dengan cara-cara yang menghinakan dirinya seperti itu kembali kepada ajaran agamanya. Dari buahnya lah kamu akan melihat mereka seperti apa mereka mengajak manusia kepada jalan yang mereka anggap sebagai jalan kebenaran. Saya kira begitu sementara dari saya. Silakan dilanjut kepada yang lain. Jika ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Masya Allah, nggak ada yang salah Gurunda. Semua isinya daging. Kami kunyah. Tapi berhubung ngobrol soal ini, para kadal-kadal yang sok murtad ini, Gurunda, hamba tuh kepikiran gini loh. Ini orang-orang ini kemungkinan tuh apa ya? Karena tahu tritung-tritung itu mudah dalam dihasut. Jadi mereka ini pura-pura muslim pura-pura murtad. Terus nanti pas saat sakaratul mereka akan syahadat gitu. Contoh satu nih ya Gurunda ya, Contoh kayak Junaidi Salat. Junaidi Salat kan itu ketika meninggal YouTube-nya langsung auto hilang semua. Ada kemungkinan dia ini syahadat mungkin ketika sakaratul. Sampai dia teringat dosa-dosanya. Waduh, ini banyak menistakan agama nih. Udahlah tutup aja channelnya. Mungkin begitu loh Gurunda. Mungkin ini masih kemungkinan. Takutnya si Taifuddin pun begitu gitu. Jadi ya walaupun dia masuk tritungnya takia gitu. Karena nanti ujung-ujungnya ketika sakaratul akan syahadat. Mungkin begitu Gurunda. Ada nggak ya Gurunda kayak gitu? Ini pikiran liar aja sebenarnya. Iya, itu betul. Itu kemungkinannya seperti itu. Karena saya juga punya kawan kantor begitu. Hanya saja waktu itu saya diinfokan sama teman, susah untuk masuk SIMVEI karena keluarganya tidak mau. Bapaknya si Fulan ini kita syahadatkan. Padahal bapaknya udah teriak dari rumah sakit dia mau bersyahadat. Tapi keluarganya dia nggak mau. Dan ini kantor saya loh. Ini kantor saya. Jadi hal-hal seperti itu ada yang kayak begitu. Iya. Wallahu alam. Ya, kita berharap yang terbaik aja. Nah, kita lanjut nih Iwan Fira, sekarang ada juga ini Akhi Yusuf ya. Mualaf muda, kemudian hamba ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Naef Farah Muslim, Bang Dede udah tahu banget namanya, dan Bang Suret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ini suaranya. Jakunnya nggak bisa disembunyiin jakunnya. Kita dengar dulu Akhi Yusuf ya. Akhi Yusuf, tafadhol tanggapannya mengenai Indomisasi yang mulai turun derajat sekarang jadi 5.000 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Akhi. Mendengar 5.000 agak sedikit kaget, maaf. Jadi tadi saya sempat lihat videonya, ada orang yang ngasih 5.000 ke ibu dibalut sama jengkol, bukan sih? Iya, yang dibalut sama jengkol itu, jadi bungkus tuh amplop, buku doa, jengkol 5.000. Nah, itu. Doa Pancasila. Doa Pancasilais katanya. Oh iya, buat triliun. Dia bawa Pancasila ya? Iya, doa Pancasila. Dia bilang doa itu. Pancasilais gitu. Cuma yang dibawa Yesus doang gitu. Yang 4 tokoh agama lain nggak dibawa. Aduh. Kertas kecil kan gitu. Nggak ada coverannya. Nggak ada coverannya. Loh, kirain Akhi Yusuf yang jawab, tafadhol lagi. Ini bungkus yang mewartakan dengan bawa 5.000 ini biasanya bukan jemaat yang melainkan toko biasanya. Nah, kalau jemaat sih, kalau saya lihat ya kayak misalnya di gereja saya atau mungkin di gereja saya yang dulu maksudnya. Atau di gereja-gereja yang lain masih banyak jemaat yang masih se ekstrim ini. Maksud saya, saya
Sakit banget sih dengar kayak gini. Dan juga saya kan dulu pernah ya dengar nama ada organisasi Yehua. Dengar nggak? Pernah. Organisasi Yehua. Iya, itu kan yang paling gencar tuh ya itu. Denon Iya, Tritum yang itu. Saksi Yehua ini sama aja, mereka sebuah organisasi yang nggak menerima tentang ketuhanannya Isa, yang menerima tentang Natal dan lain-lainnya. Yang biasanya datang ke pintu ini tuh kebanyakan mereka sebenarnya sih. Nah, yang saya lihat di situ, kalau tokoh-tokohnya ini yang paling ekstrim dan jemaatnya ini dimanfaatkan, sama seperti yang abang bilang tadi, memungut biaya, perlu biaya mungkin. Ini kalau saya boleh ulas, saksi Yehua ini kan didirikan sama Charles ya, sama si Charles Tazeruzzle itu, yang salah satu pendirinya, yang mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Tahun 1872 itu. Ya, ini salah satu sekte sih menurut saya. Terus juga berdirinya itu pusatnya di Brooklyn, USA. Ini nih menaungi gerakan saksi Yehua ini pertama kali oleh Charles Tazeruzzle ini. Pedomannya itu ada di kitab Kolose. Kolose 1:15 ya. Cek. Halo. Kolose Masuk. kitab siapa? Yang Kolose itu masuk kitab Kristen apa bukan? Masuk akhir. Oke, untuk kawan-kawan sini ya, kenapa saya dah nak masuk zuhur nih, saya pamit dulu ya untuk kawan-kawan di sini, Ustaz Juma dan lain-lain, bak ramai benar kita sini kan, mungkin ada di bawah tuh, saya pamit dulu ya. Untuk kawan-kawan di bawah juga ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi satu ucapan Herbert Lucy ulang lagi ya, Herbert Lucy tadi, belilah Bible tuh, tapi jangan kalian baca, maka kalian akan menjadi Kristen yang baik. Nah, untuk kawan-kawan Kristen yang baik-baik, hati masih bersih ya. Membeli Bible, jangan kalian baca, maka kalian akan menjadi Kristen yang baik. Membeli Bible, kau baca seadanya, maka kau akan jadi pastor bajingan penipu. Dia bilang itu. Membeli Bible, kau baca dengan seksama, kau renungkan isinya, maka kau akan menjadi ateisme atau membenci kekristenan itu sendiri. Karena di situ penuh dengan intrik, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kontradiksi. Oke, makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih quotes dari mu'alaf yang dibawakan oleh Akhi Hen. Akhi Yusuf kayaknya terhalang sinyal ya. Kita lanjut sekarang ke Akhi Naif Fahran Muslim. Tafadol Akhi Na, tanggapannya dan mungkin ada pengalaman-pengalaman langsung barangkali. Oke, terima kasih Akhi Slayer. Masya Allah, ketemu gurunda saya Bang Zuma udah lama. Menginspirasi saya hadir di dunia lintas agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya rasakan di dunia lintas agama, debat lintas agama, terus menemukan sebuah kelucuan-kelucuan dalam argumentasi mereka ya. Selalu menggunakan narasi-narasi. Saya teringat hukum marketing ya. Ketika produk itu penuh dengan kelemahan dan busuk, biasanya akan dipromosikan dengan cara apapun, bahkan dengan cara menipu pun untuk supaya produk itu laku. Tapi kalau produk itu berkualitas, itu biasanya marketingnya, SPG-nya itu akan percaya diri, tidak perlu banyak promosi, tapi pasti barangnya dicari orang. Jadi kalau orang terlalu banyak melakukan promosi, bahkan dengan hal yang negatif ataupun dengan cara apapun, dengan cara-cara kontroversial, itu biasanya produknya perlu dipertanyakan. Itu dalam hukum marketing ya. Saya teringat kejadian kemarin ya, 2 hari yang lalu ketika bagaimana seorang yang luar biasa logis ya. Mungkin netizen juga kenal pengembaraan nihilisme Pak Satria. 2 minggu kami komunikasi dan kemarin 2 hari yang lalu bertemu 12 jam nonstop kami berdiskusi, dialog luar biasa. Ketika itu ada pihak Kristen juga yang ada di dialog itu, bahkan tanpa membawa 1 ayat pun. Bayangkan, tanpa membawa 1 ayat pun Pak nihilisme ini bisa meng-KO semua yang Kristen yang ada di room itu, tanpa membawa 1 ayat pun, hanya berdasarkan logika. Disitulah saya sadar bahwa untuk melawan Kristen itu sebenarnya adalah logika mereka sendiri. Orang-orang yang tidak punya
pondasi dalam berargumentasi secara logis. Di situ kalang kabut mereka semua. Gak ada yang bisa menjawab secara logik. Bagaimana yang absolut bisa digabung dengan relativitas. Bagaimana unlimited bisa menjadi limited dan hukum-hukum lainnya, dan mereka tidak bisa menjawab. Jujur selama 1 tahun lebih saya meninggalkan debat dengan ateis. Baru kemarin saya menemukan jati diri saya kembali bangkit. Ternyata debat dengan Kristen ini memang mendangkalkan logika saya, mematikan sisi-sisi logika saya ketika berdiskusi dengan mereka. Bahkan hal yang mudah dan dikaji dengan kaidah-kaidah KBBI itu kalimat yang mudah dipahami, mereka bisa memutar 180 derajat. Ya, 180 kalau 180 derajat ini saya ingat kemarin kami berdua dengan Pak Nilisem menemukan sebuah sindiran buat mereka yang dipatenkan, yang kata Pak Nilisem, udah Bang Farhan patenkan aja, yaitu argumen burung hantu. Jadi burung hantu itu kepalanya bisa memutar 180 derajat ya. Jadi mereka akan memutar-mutar, tapi lehernya itu tetap di situ aja, nggak ada value-nya. Dan orang yang seperti ini biasanya memang mereka tidak punya landasan yang kuat. Dari sisi argumentasi mereka akan lemah. Cuma narasi-narasi kosong yang mereka bangun supaya lawan diskusinya itu terkesima dengan bahasa, bukan dari value-nya. Value-nya nggak akan kita dapat. Cuman narasi-narasi kosong yang mereka lontarkan. Dan ini yang mereka terus kerjakan tanpa ada upgrade sama sekali dalam diri mereka. Bahkan hampir semua seperti itu debaternya ya. Saya sangat sayangkan gitu. Apa sih sebenarnya motivasi mereka ketika mau memurtadkan dengan kapasitas produk barang yang seperti itu? Indonesia dijajah selama 350 tahun dan kita beruntung para wali songo dan para ulama-ulama zaman dahulu itu begitu kuat menanamkan akidah. Kalau Indonesia seperti Venezuela, seperti Kolombia, seperti negara-negara Amerika Latin yang saat itu memang pemahamannya adalah pagan, akan terjadi kolaborasi. Saya sudah melakukan sebuah riset sederhana. Agama yang ketika sebuah agama Kristen memasuki sebuah daerah atau negara, kalau di daerah itu pemahamannya adalah bersifat animisme, dinamisme maupun paganisme, itu biasanya mereka lebih mudah menerima. Seperti ada sebuah kolaborasi pemahaman mereka. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan bahwa Kristen ini ada bau-bau paganisme. Karena akan selalu bisa mudah memasuki ketika Kristen memasuki suatu daerah yang mayoritas itu pemahamannya paganisme, animisme, dan dinamisme, pasti akan mudah mereka mengkristenisasi. Jadi seperti mudah terjadi kolaborasi. Tapi beda dengan ketika Kristen memasuki daerah-daerah yang basis ketauhidannya kuat, seperti Indonesia contohnya. Beragam cara mereka lakukan. Senok Hergense, bagaimana mereka dia mencoba mencoba menyamar sebagai seorang ulama, tapi tidak pernah berhasil. Karena memang Islam itu landasannya kuat. Landasannya nggak semudah ditembus oleh angin sepoi-sepoi, nggak akan bisa. Karena memang mengakar kuat, menghujam ke dalam bumi. Contoh yang ketika kemarin saya diskusi dengan Pak Nilisem, yang bahkan Pak Nilisem terperangah ketika konsep ketuhanan ditanyakan kepada Kristen dan muter-muter antara absolutisme, relativisme, unlimited dan limited, mereka menjawab dengan sangat paradoks sekali. Argumentasi satu berbeda dengan premisnya, tidak ketemu aksioma seperti apa, unlogik gitu loh. Tapi ketika Pak Nilisem bertanya kepada pihak Muslim, alhamdulillah kebetulan saya menjawab. Saya cuma menjawab satu kata, bahwa sesuatu yang tidak terlihat dalam hukum fisika maupun dalam hukum fisika adalah tidak terukur. Artinya Allah, laisa kamislihi syai'un di sini adalah sesuatu yang tidak bisa diukur. Hukum fisika manapun, ketika kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan, di situ ada sebuah misteri, kemahaan, kebesaran. Yang ketika dia mendesak lagi dan bertanya bagaimana kita mengetahui kalau di situ ada atau tidak, dari sisi kemuliaan, dari sisi ciptaannya. Dan kalau memang ingin meyakinkan hati bagaimana Allah itu ada, saya kasih narasi yang alhamdulillah saya temukan sendiri analogi ini, yaitu kaca one way. Kaca one way, seorang bos di ruangan kantor yang diliputi oleh kaca one way, dia bisa melihat ribuan karyawannya bekerja dengan baik tanpa dia bisa dilihat oleh karyawannya dari seberang. Ada hijab di antara Allah dan makhluknya.
Dan ketika hijab ini disingkap baru bisa kelihatan yaitu kelak di akhirat bagi muslim-muslim yang terpilih. Nah, logika kayak gini kan akan pasti mengakar di dalam apa ya, di dalam hati kita, sehingga akan sangat sulit sekali para misionaris ini ketika ada pemahaman Islam secara baik terhadap umat-umat Islam, itu akan sangat mustahil mereka bisa memurtadkan, kecuali benar yang dibilang oleh Gurunda, ya, wanita dan harta. Itu memungkinkan. Itu bukan karena Islamnya yang lemah, tapi dianya yang memang tidak memahami Islamnya dan menuruti hawa nafsunya. Jadi saya pikir memang kewajiban kita semua, bukan hanya yang di room ini, tapi semuanya untuk saling menularkan bagaimana indahnya Islam, bagaimana melogikakan Islam. Dunia informasi sangat begitu luar biasa berkembang. Kalau kita tidak bisa mengikuti dunia informasi dan teknologi seperti ini, kita akan tertinggal. Ya, mungkin dengan cara ini kita bisa memberikan sebuah pencerdasan atau pengajaran kepada orang-orang yang memang lagi haus dengan mencari agama. Karena ada perkembangan positif. Kebetulan di lingkungan saya juga. 10 tahun yang lalu di masjid lingkungan saya ini, rata-rata kalau dibikin rata-rata itu umurnya yang ke masjid itu mungkin berumur 40-45 tahun. Tapi saat ini terjadi perkembangan yang sangat luar biasa. Hampir kalau di rata-rata itu sekitar 25 sampai 20 tahun sekarang anak-anak muda semua. Mereka lagi haus ilmu. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan, biasanya sesuai dengan hukum psikologis, mereka akan mencari ketenangan dari agamanya. Nah, ini yang sedang terjadi. Mungkin itu saja Bang Triliun Sayer. Mohon maaf kalau ada keterbatasan kata atau ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, dari Akhina Farhan ini salah satu mujahid kita dalam membantahi syubhat dan fitnahnya Tritungs, terutama hujat-hujat juga. Yang suka dengan pemaparan Akhina Farhan dengan metode penjelasan dari Akhina Farhan, silahkan di like dan subscribe Ikhwan Fillah. Dan di channelnya Akhina Farhan juga itu ada ini ya, sering ada dialog juga. Itu di channel Tafadol Akhi, apa channelnya? Channelnya Farhan Muslim Channel. Farhan Muslim Channel. Itu Ikhwan Fillah. Silakan singgah ke sana semenit 2 menit, like, follow, subscribe, balik lagi ke sini. Begitu. Sekarang kita lanjut nih, ada Bang Dedeu. Bang Dedeu. Ini gimana Bang Dedeu? Itu gimana bro? Triun. Indomisasi kok cuma 5.000 Bang Dedeu. Penjelasannya tolong Bang Dedeu. Bro Triun. Apa namanya? Salam manis tanpa gula, salam rindu tanpa cinta, salam hangat lah pokoknya kepada semuanya. Ini udah luar biasa ya pemaparan dari semuanya, apalagi dari Bang Farhan, Juma juga. Waduh, rasanya ingin cepet-cepet ketemu ini, ingin cepet-cepet memeluk ini sama Bang Juma ini. Kapan punya waktu seperti itu? Awas, jaga lisan. Tabok pakai sendal ntar. Baik, sebagaimana yang kita tahu Bang ya, semuanya Indonesia itu paling mudah loh dihasut. Paling mudah dihasut. Makanya kita itu harus banyak-banyak yang namanya belajar gitu kan. Apakah belajar itu supaya kita untuk mendapatkan uang? Bukan. Belajar itu supaya kita itu cerdas dalam berpikir gitu kan. Cerdas dalam memilih, dalam memilah. Setelah cerdas baru nanti akan ke tingkat selanjutnya yaitu bijaksana. Karena yang namanya orang cerdas belum tentu bijaksana. Tetapi orang bijaksana itu sudah pasti yang namanya cerdas. Gitu. Tadi sih Dewa tertarik ya pemaparan dari Bang Juma yang mualaf itu memang tidak boleh menjadi seorang imam dulu. Sebenarnya boleh menjadi imam, tapi kan harus ada tahapan-tahapan. Harus ada yang namanya syarat-syarat. Bahkan ada juga pelarangan Islam tidak boleh menjadi imam, walaupun dia umurnya sudah tua, walaupun istrinya banyak, walaupun ilmu hadis dan Al-Qur'annya bagus, tetapi ada yang tidak diperbolehkan. Seperti apa contohnya? Yang bibirnya sumbing, itu jelas tidak diperbolehkan menjadi imam di masjid itu. Kenapa? Sesuai dengan logika, nanti bacaan Al-Qur'annya tidak fasih ataupun tidak pas, atau yang mendengarkan gimana gitu. Ya, seperti itu. Dan kalau misalkan Kristen itu agama yang benar ya, agama yang benar, tentu tidak akan ada orang yang mualaf. Ini berbondong-bondong orang mualaf.
Dari mulai jemaatnya mualaf, pendetanya mualaf, pasturnya mualaf, gerejanya mualaf, sampai terakhir kemarin Dewa Sahadatin burung gereja 25 ekor, sekarang disahadatin jadi burung musola. Bayangkan, dari mulai burungnya aja udah mualaf. Luar biasa gitu. Dan sekarang yang lagi ramai itu sebenarnya ada tukang fitnah ya yang bernama Simuk M. Udah melihat belum itu? Betapa luar biasa dia itu menghina Nabi Muhammad SAW. Yang itu yang Simuk M itu yang menyatakan kalau baginda Nabi Muhammad adalah manusia bodoh. Manusia bodoh. Yang katanya itu dia ya? banyak berhayal di Gua Hiro. Itu sekarang jadi DPO. Sekarang si Simuk itu Twitter ya, Bang Dew ya? Ya, yang di Twitter itu ya? Twitter. Dukun Togel bukan bro, Twitter. Dewa. Ya? Dukun Togel bukan? Bukan. Oh. Jadi ya inilah bukti bahwa orang itu benar-benar tidak punya yang namanya rasa malu ya. Mestinya kan malu dia berucap seperti itu. Dia tidak mengerti akan Islam, tapi berani mengklaim seperti itu. Berapa banyak channel-channel Kristen yang tidak punya rasa malu. Ini kalau umat Muslim, kami semua punya yang namanya rasa malu. Makanya dibiasakan rasa malu. Emang Bang Juma, kalau Bang Juma orang yang tidak punya malu, Dewa tahu itu. Kenapa? Depan istrinya berani telanjang. Bang, jangan begitu, Bang. Malu dikit, Bang. Masa depan istri telanjang? Jangan. Payah loh. Ya, yang terakhir dari Dewa, tolong dibantu subscribe channelnya Mahadewa Diskusi Canda. Silahkan tolong di subscribe. Yang mensubscribe video Dewa didoakan masuk surga. Yang tidak mensubscribe Dewa doakan masuk angin. Tapi sembuh sih, dikerokin ntar. Itu aja, makasih banyak itu saya. Ngancemnya setengah-setengah. Asli gak? Masya Allah. Apa? Yang Iya, Mahadewa Ivan Villa channel ya? itu. Asli gak sih yang 4 video itu? Saya ragu kalau itu semua. Dewa. Ya, Pak. Dewa. Ya, Bang. Saya mau kamu itu besok-besok berhadapan dengan teman saya yang bernama ini. Siapa? Agung. Pendeta Agung. Yang sering nginjilin hewan-hewan, ayam, kucing gitu. Tadi kamu bilang ada burung gereja jadi mu'alaf, jadi guru musola. Nanti saya hadapkan. Disahadatin kemarin, Pak. Bang sama Dewa itu, Bang. 25 ekor. Ini lagi nyari lagi, Bang. Ini disahadatin burung gereja. Jadi iya, makanya kamu harus berhadapan dengan pendeta Agung. Karena dia rajin kali nginjilin hewan-hewan. Pernah dengar di channel tuh kan? Iya. Dia kamu harus 86. Ya udah lanjut. Nah itu Ivan Vilaya, silahkan di subscribe channelnya Bang Dedew, Mahadewa Channel. W-nya 21 tuh. 1. Bang Dew. Itu E-nya 3. E-nya jadi 3. Maha spasi D 33 WA. Satu-satunya pria di Bogor rasa sirsak. Sepet-sepet. Oh. Ya, jadi itu ya. Pakai kode barcode jadi D33 WA. Nah gitu, Maha spasi D33 WA channel. Itu Ivan Villa. Silakan di like dan subscribe. Insya Allah makasih kontennya banyak. Bang Dedew ini entertainment. Apa dakwahnya itu jadi temanya tuh entertainment gitu. Kalau tidak ketawa bohong lah. Diskusi kemarin tuh. Kalau tidak ketawa bohong gitu. Ya, makasih banyak. Siap. Nah itu ya. Yuk silakan sekarang Bang Jun udah ini belum? Udah ngikutin belum? Tanggapannya Tafadol. Ngikutin ini. Tapi di chat tuh tadi saya sempat kirim 2 video. Nah itu tapi cukup berkaitan ya. Dari yang Bro Zuma katakan. Terus udah lihat chat belum? Private chat. Aku nggak bisa muter. Kawan-kawan, ini ada informasi. Katanya si Lubis itu pernah dia membawa jemaatnya satu mobil menggunakan koko gitu, lengkap dengan tampilan Muslim, itu lakukan gerakan-gerakan kristenisasi katanya. Si Lubis itu karena pernah jemaatnya disuruh pakai busana Muslim gitu. Oh, udah kayaknya Triun. Itu di link itu? Saya bacanya gitu. Kelihatannya sih iya. Ini apa nggak bisa muter ini? Apa Pak Pendetanya lagi KKR?
Nanti deh kita bahas lagi itu Gurunda kalau bener ya sama Bang Jun ya. Kita bahas itu tuh. Idih, memalukan, menjijikan kalian Tritung. 2 video tuh di private chat. Oh ya, bagi Iya, ini nggak bisa muter. Aku nggak kalau streamer kan ngeplay videonya mesti perizinan hostnya Pak Pendeta Abednego. Goldian bisa nggak nih? Goldian bisa nggak nih? Aku bisa ngacc, silakan share screen. Itu yang di dua link itu masa nggak lihat? Aku nggak bisa share screen. Oh, lagi ada kegiatan. Kenyang. Gorengan aja. Kalau pakai laptop bisa, Pak Jun bisa share screen. Oh iya ya, maaf. Aku extract dari sini. Tuh. Itu udah belum? Oh iya. Tapi dari bahasa Inggris ya ini. Tapi agak sedikit berkaitan ya saya rasa. Maryam, the 19th chapter of the Quran, that entire chapter is basically talking about Mary and Jesus. And it says in Surah Al-Maryam, the 19th chapter, that Jesus was born from a virgin to be conceived of God to be pure, right? So who's his father? Who is whose father? Who's Jesus' father? It says in Surah Al-Maryam, the 19th chapter, that Jesus was born of a virgin to be conceived and pure from Allah, right? So who's his father? God is his father. Berapa, Bun? Jesus is the Son of God. Hallelujah. Itu udah dengar belum suara ya tadi? Oh gitu. Jesus is the Son of God. Pak Jun, lanjut. That's someone who wants to take a picture with your children. Ini that man says, and they ya. quote, I hope your kids die, you punk. Harusnya ada sih gitu. No, right? No. So you don't have a religion with your parents. Jesus came here to teach us on how to have a relationship with God, not a religion. Because I don't have a religion with my mom. I have a relationship with her. The same way Jesus came here to teach us to talk our Father. Because he wants us to have a religion, a relationship with him. You know what religion is? You tell me. Religion is a way of life. One way of life. Jesus, okay then. Jesus is my religion. Hallelujah. Allah gave Jesus the gospel. You know that, right? Yeah. Allah gave Jesus the gospel according to the Quran. Yeah. Perfect. So, if Jesus messed up in the gospel, the Allah of the Quran also messed up for saying that he gave Jesus the gospel. Jesus did not mess up in the gospel. No, Jesus never messed up. That's what I'm saying. Right. He called himself God. Where did Jesus call himself God? Okay. Nowhere. Yeah, it does. It says. Nowhere did Jesus call himself God. Okay. Let me explain. You cannot show that to nobody. Nah, coba ayat berapa coba kita pakai tahu. Aduh, jangan dulu di stop. Itu ayat berapa dia ngeluarin? Oh. Kalian masih mau nonton ya? Kalau mau itunya. Enggak, bentar, dikit aja. Okay, let's prove it, bro. Tapi kalian paham bahasa Inggris kan? Paham lah. But what did Muhammad prove? Why did the spirit of Allah raise Muhammad from the dead? Is that because he's a dead God? Ya, ganti topik dia. Ganti topik dia, Ivan Villa. Kebiasaan ini ya, argumen burung hantu Amerika ya. Iya, di stop aja, udah dapat, udah nangkep. Jadi Ivan Villa ini videonya secara singkatnya ya. Ini si Tritung yang lagi. Nih, kalau yang mau nih, Born Again Jeremiah. Nah itu ya channelnya ya. Bang Slayer, saya maaf, saya mau pamit soalnya Pak Nihilism telepon saya, barusan ngubungin saya, dia mau ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya dia ini lagi WA saya, tadi telepon sebentar. Iya. Tahu lagi kan. Saya keluar dulu ya, pamit dulu sebentar. Mohon maaf ya. Siap, Pak Fadol, diangkat dulu aja. Gurunda. Baik, Ahina, dulu ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuma, pandangannya gimana? Itu cukup berkaitan loh sama ini. Ya, itu tadi yang sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Ahi Farhan, bahwa mereka itu mendangkalkan logika. Mereka tidak memahami Al-Quran sih soalnya. Dasar pijakan mereka itu kan sudah mengambil kitabnya Bani Israel dari Septuaginta itu, kemudian apa yang terjadi? Dikawinkan, dikatakan itu nubuatan. Jadi mereka pede, percaya diri, belum tahu Quran sih. Coba bawa surah Maryam tadi kan. Apa yang ada termaktub dalam surah Maryam? Pengakuan Isa kalau dia itu adalah hamba Allah.
Itu makanya aku bilang mereka ini buta. Mereka mematikan akal sehat. Coba. Kaitannya dengan video itu kan lucu gitu loh. Giliran ditanyai balik kan nggak ngerti dia. Bingung sendiri kan. Apa yang dipaparkan mau mendoktrin, mendogma, bukan mau menjabarkan kebenaran. Tapi begitu ditanyai, diinfokan balik, rupa-rupanya apa? Salto. Ya meskipun saya nggak terlalu ngerti, tapi adalah saya paham sedikit-sedikit tuh. Yang pada intinya mereka ingin menjajakan gitu, tapi jualannya basi. Nggak ngerti dia Islam itu paham kitab sucinya gitu. Iya, terjemahan. Coba kita sederhana aja, Bang. Kita kenal Rudi siapa tuh si akrobator itu kan? Ustadz Manfer. Kupikir dia ilmunya sudah tinggi kali gitu loh. Sampai mau menantang saya bahas Al-Qur'an, iya kan? Sedikit saya debat Al-Quran yang disalahin, Islam itu seperti ini dan itu. Padahal Islam memahami Islam berdasarkan buku panduan Islam. Apa itu Al-Quran? Lawang dia memahami itu, membacanya aja kagak. Ini saya masih dijapri di Facebook, ya, di Messenger dia masih apa tuh nulis-nulis, nuduh-nuduh kita menyembah batu. Kan gila nih orang. Udah berapa kali coba kita sampaikan gitu loh, konsep yang sebenarnya kayak mana. Sudah kita sampaikan melalui kitab yang mereka ambil dari Bani Israel pun mereka tidak ngerti. Dikiranya para nabi itu nyembah batu karena sujud kepada batu. Kan gila gitu loh. Jadi memang benar, hanya kasih sayanglah yang menyebabkan kita itu betah untuk berdialog, berdiskusi dengan mereka. Kalau tidak ada kasih sayang ini terhadap mereka, tidak ada dorongan dari dalam rasa kasih, ibah, nanti kelak kamu itu jadi kekal di neraka. Kita mana mau turun di dunia seperti ini. Mending kita habiskan dunia kita untuk keluarga. Tapi karena kita sayang mereka. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita berhadapan, mereka mencoba untuk menyusun rumusan-rumusan. Tuhan matilah, Tuhan disunatlah, Tuhan tidur, Tuhan kelaparan, Tuhan ketakutan lah. Ya Tuhan menjadi manusia lah. Dan segala macam pembodohan yang selalu mereka jabarkan gitu loh. Jadi hanya kesabaran, hanya ketabahan, hanya kasih sayang yang membuat kita betah untuk berdialog berlama-lama dengan mereka. Sebenarnya ketika dia mengakui pencipta alam semesta nusul dilahirkan manusia, sudah tamat dia sebenarnya di situ. Udah lari kepada politeisme. Dia tidak bedanya dengan ajaran animisme, penyembahan terhadap ruh-ruh, penyembahan terhadap makhluk. Udah selesai, udah final. Artinya mereka harusnya berdialog dengan Yesus. Yesus mengajarkan apa, mereka mengajarkan apa. Yesus nyembahnya kepada siapa, mereka nyembahnya kepada siapa. Endingnya di situ sebenarnya. Jadi Islam di negara ini, para Kristowak ini terlalu baik. Mereka terlalu mulia. Sampai mereka ini mengorbankan waktunya, semuanya untuk kemudian menjabarkan kebenaran itu seperti apa gitu loh. Tapi apa yang mereka lakukan? Dikiranya kita menghina, dikiranya kita memfitnah, dikiranya kita menghujat. Padahal sebenarnya respon yang ada itu akibat daripada ulah mereka sendiri. Bahkan dengan terang-terang ada di antara tokoh-tokoh mereka yang menerangkan Kristen tidak butuh akal sehat. Akal sehat adalah racun bagi Kristen. Ada loh yang memproklamirkan diri mereka itu dengan terang-terangan. Akal sehat itu sudah rusak. Akal sehat itu nggak berguna bagi Kristen. Ada yang kayak begitu. Di konten-konten saya itu banyak. Berselebaran seorang pendeta yang mengatasnamakan dirinya guru, gembala, mengajarkan umat Kristen tidak percaya lagi terhadap akal sehat. Gila nggak? Jadi yang membedakan dia sekarang dengan kambing apa coba? Yang membedakan dia sekarang dengan monyet itu apa? Kalau akal sehatnya nggak berfungsi lagi, mereka katakan akal sehat itu racun bagi Kristen. Ada loh pernyataan-pernyataan berani kayak begitu. Sampai-sampai mereka berani mengatakan Tuhan kami bisa jadi babi, Tuhan kami bisa jadi tai sekalipun. Ada loh pernyataan-pernyataan kayak begitu. Itu artinya bahwa kita bukannya mau turut dalam irama permainan mereka. Kita cuma kasihan. Ya, kita ibah. Dan yang paling terpenting adalah kita tidak ingin generasi negara ini menjadi pengikut ajaran yang seperti ini. Khususnya generasi Islam. Coba kita lihat video yang kita lagi bahas ini. Kalau tidak ada kristolog, apa jadinya umat Islam ke depannya? Kalau para ulama cuma sibuk di masjid, tidak memperhatikan lorong-lorong dalam kehidupan bersosial kita sehari-hari, celaka generasi Islam berikutnya.
Mereka disuguhkan berbagai macam media, mereka disuguhkan berbagai macam permainan yang menjauhkan mereka dari Allah. Datang kita hanya fokus terhadap masjid. Datang kita hanya fokus kepada orang-orang yang datang ke masjid. Mereka yang tidak datang ke masjid, kasihan. Untung saja kita ada sebagai kristolog ini menyampaikan, ini loh, yang benar itu seperti ini loh. Bentengi diri kalian dengan kayak begini loh. Yang mereka anggap benar itu ini loh yang sebenarnya. Yang mereka sembunyikan ini loh yang sebenarnya. Lalu mereka belajar menyampaikan agama mereka tidak berdasarkan terhadap dalil-dalil. Dalil-dalil yang mereka majukan, yang mereka pertontonkan, dalil-dalil yang mengenakkan kuping. Tapi mereka menyembunyikan dalil-dalil yang jelas-jelas mempertontonkan bahwa sembahan mereka itu adalah makhluk. Sementara akal mana yang mau menerima itu? Ya, hanya akal sakit yang hanya berorientasinya duit, orientasinya duniawi yang bisa menerima bahwa ada Tuhan menjelma menjadi makhluk, mati di tangan makhluk. Kalau kebenaran akal tidak mungkin sampai ke sana, tidak mungkin. Itu tertolak oleh kebenaran, ya ditolak oleh hukum alam. Karena itu kemudian kalau ada yang video-video yang kayak tadi, itu membuktikan bahwa betapa lemahnya, betapa rapuhnya, betapa murahnya ya keyakinan yang dijajakan oleh teman-teman Kristen ini. Ya, saya rasa itu betul-betul perbuatan yang wah, menghinakan dan merendahkan mereka. Sangat boleh jadi besok-besok itu jajanan mereka, kue-kue mereka itu yang mereka jual atau pakaian mereka itu sudah lengkap dengan ayat-ayat yang mengenakkan kuping. Ini aja udah berani. Katanya doa Pancasila. Dalilnya ayat-ayat gospel. Kemudian di lipatannya ada duit 5.000. Mau ngapain yang 5.000? Begitu rendah orang kau hinakan. Dan kayak begitu. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, silakan ditambahkan. Siap, Bunda. Dari video tadi bagaimana? Iya. Oh, iya kalau video tadi. Bagaimana? Udah ada pendapat? Atau siapapun dah? Ae Goldian itu lagi KKR ini makanya dia agak off dulu gitu. Ya udah trio. Kayaknya aku lanjut ya. Siap. Jadi untuk video tadi Ivan Villa kalau misalnya nyimak ya itu singkatnya gini. Si Tritungs itu ngeklaim bahwa ada perkataan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran yang menyatakan dirinya Tuhan. Ditantang balik sama muslimnya yang gede tadi ya, dia pakai gamis ala-ala Afrika itu. Nah itu terus ketika ditantang balik, sok-sok pura-pura ini mau takia-takia nyari biblos gitu. Udah berapa menit balik lagi dia langsung mengajukan topik yang baru, ngalihin isu kan kelihatannya menjijikan takianya itu. Mau ngemis-ngemis ketuhanan Nabi Isa tapi takia yang dipakai gitu kan. Bener kata Gurunda tadi, pakai kitab Yahudi mungkin bisa gitu. Cuman kalau pakai Al-Qur'an udah nggak bisa. Karena dalam Islam itu deklarasi itu sangat vital. Dan ironisnya untuk Tritungs yang ngais-ngais ketuhanan Nabi Isa dalam Al-Qur'an, deklarasinya Nabi Isa malah bertolak belakang gitu. Dia menyatakan dia ini bukan siapa-siapa tidak menyetarai Allah dan dia ini tidak mau bukanlah apa yang dia katakan itu datang dari apa yang dia bilang begitu. Bahkan di dalam Az-Zukhruf ayat 64 itu Nabi Isa alaihissalam berkata bahwasanya jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah. Siapa Allah? Tuhanku, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya kalian. Seluruh manusia jedwar meledak Tritungs. Kenapa Az-Zukhruf 64 nggak dibawa? Kenapa hanya Az-Zukhruf 61 kalian berhenti? Kenapa Tritungs? Kenapa selalu begitu? Kenapa kalian menerapkan cara-cara kalian bertakia pakai biblos kalian kepada Al-Quran? Kenapa kayak gitu Tritungs? Ayo. Susah kan jawabnya? Iyalah. Agama kok berbasis takia. Yang kayak gitu-gitu kan mudah dipatahin gitu. Kalian udah kalian udah terlalu berjaya dan menindas Yahudi selama 1400 tahun. Sampai akhirnya Islam lahir udah nggak bisa takia lagi kalian di depan kami. Begitu. Terus yes. Bro Dewa, tanggapannya gimana tadi yang saya share screen tadi? Maaf tadi kepental. Apa gimana? Yang share screen yang saya ituin. Tadi lihat nggak? Belum lihat ini makanya baru masuk lagi ini. Nggak ngerti yang mana itu. Ya saya ini lagi deh.
Nah, ini salah satu video ya. Ya itu Pak ini Pendeta aja, bisa ini di aja, Pak. Jadi bisa di-approve. intinya gini, mereka ini di setiap negara itu punya metode beda-beda. Ya, mungkin dia pikirnya di negara itu Islam ini tidak mengerti Quran gitu. Jadi dengan mudahnya dia membawa ayat suci Al-Quran untuk kemudian mengokohkan ketuhanan Isa dalam Al-Quran. Tapi ternyata lawan bicaranya itu paham Quran gitu. Nah, kalau di Indonesia mau kayak begitu mana bisa di sini. Ya, mana bisa. Makanya si Rudi Akrobator itu kemarin ketika saya tantang bahasa Al-Quran, mencret nana dia nggak bisa. Karena memang dia nggak paham buku panduannya umat Islam. Buku panduannya umat Islam itu Al-Quran, bukan terjemahan. Sementara terjemahan mereka kritisin. Sudah gitu mereka mengkritisin bukan dengan kaidah ilmu, dengan pemahaman pribadi. Mau kayak mana coba? Yang kemarin itu saya tanya, ada ayat suci dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Ya, ini jailun fil ardi khalifah. Jailun fil ardi. Nah, di dalam ayat yang berbeda juga dikatakan khalikun. Saya tanya, coba kamu bahas ini dulu. Jailun dengan khalikun itu apa perbedaannya? Malah dia katakan apa? Ini kita sedang tidak belajar tilawah. Nenekmu kiper. Mana ada itu jurus tilawah di situ? Tilawah itu seni baca Quran. Saya tidak minta Anda untuk membahas seni baca Quran. Saya minta Anda menjelaskan yang dimaksud khalikun dan jailun itu apa. Lalu dibilang, oh kita tidak sedang belajar tilawah. Ya sekali lagi nenekmu kiper. Itu bukan membahas tilawah itu. Makanya kalau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak. Sok-sok membahas Al-Quran, tidak ada ilmunya. Buku panduan umat Islam itu Al-Quran. Sekali lagi saya bilang, Al-Quran. Jadi kalau mau mengkritisi Islam, kritisin tuh Al-Quran tuh. Nah, panggil semua setan di dunia, iblis, jin di dunia. Panggil juga setan yang pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ajak dia. Sama-sama kalian itu serang tuh Quran itu, kitabnya umat Islam. Kalau bisa, ini sudah nggak ngerti, sok-sokan menyalahkan Islam. Ada Kan namanya bahlul permadan itu. Ya, Oke, silakan. memang begitulah Bang ya. Itu ada poin Mereka tambahan ya. sudah tidak bisa membuktikan ketuhanan di dalam Bible. Bang Dede Mereka suaranya meraih jelek. dalam Al-Quran. Oh, jelas Mereka kok. sudah tidak bisa membuktikan ketuhanan di dalam Bible. Mereka berusaha untuk mengemis-ngemis di Al-Quran. Bagi yang otaknya rada sedikit benar, Yesus aja minta tolong ke bapaknya. Tetapi di dalam Bible mereka, bapaknya kalah bergulat sama Yakob. Rusak Bang Dewa. Pengikutnya minta. Ininya suaranya. Apanya? Kenapa Di ya? sini bagus suaranya. Masa? Bagus. Oh ya udah bagus. lanjut mungkin nambah. Lanjut. Pengikutnya minta tolong sama Yesus sebagai juru selamat. Tetapi Yesus tidak selamat. Yesus dihancurkan sama orang-orang Hansip Romawi. Itu sudah jelas kan seperti itu, ya kan? Makanya cerdaslah kalau menjadi umat Muslim. Muslim itu kan sudah dibilang manusia yang berakal, manusia yang cerdas. Makanya banyak belajar di situ. Karena hidup itu belajar, hidup itu berjuang, terus belajar, terus berjuang sampai pada suatu hari Allah berkata saatnya pulang. Disitulah belajar dan perjuangan dihentikan. Kalau misalkan ada yang menawarkan dengan uang goceng, uang apa, ambil uangnya, ambil aja uangnya. Tapi sumbangkan ke panti jompo ataupun ke panti asuhan. Jangan kayak Bang Juma, disumbangkan ke panti pijit. Salah Bang Juma, panti asuhan. Itu cerdas dikit. Cerdas jadi orang ya. Baik, itu aja. Ini udah masuk lohor, Bang. Tadi maaf kepental ya. Makasih banyak atas semuanya. Makasih Ya ingat banyak 4 rakaat lo ya, jangan lagi dirubah-rubah ya. Ingat 4 rakaat lo kalau kemarin Bang, ada yang ngaku sebagai kemarin kan situ ya kan? lagi sholat kan, saya nelpon situ angkat. Bentar bang, baru 2 rakaat lagi. Ada apa pengangkatan tuh lagi sholat? Enggak, kemarin di PI ada yang ngaku murtadin. Sholat maghrib 2 rakaat. Bayangkan loh Bang.
Sholat maghrib 2 rakaat. Nah, Begini murtadin nah ya. itu dia Nggak tuh, punya rasa akrobat malu. semua tuh kan. Iya, pemain sirkus semua ternyata ini ya. Iya, luar biasa. Baik, makasih banyak semuanya. Makasih banyak yang sudah subscribe video Mahadewa. Kita kangen yang namanya open house. Tetapi dalam suasana seperti ini, kita bisanya open WA dan open StreamYard. Makasih banyak. Kita tidak akan ketemu di dunia nyata. Insya Allah kita akan dipertemukan Allah di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jaga selalu keimanan, jaga selalu keimanan. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita Jangan dulu lupa lagi pakai aja. sampo. Langsung hilang Bang Dedemnya. Oh, ada tambahan nih. Mana? Di itu dah. Gimana cara naikinnya, Pak Pendeta? Udah online lagi belum? Itu udah diituin. Udah Oh, di-share. cakep. Udah ya. That Jesus is the Word of God. Okay, let me try to prove what you said was wrong through the own Quran. Okay, so it says in Surah Al-Maryam, the 19th chapter of the Quran. That entire chapter is basically talking about Mary and Jesus. And it says in Surah Al-Maryam, the 19th Dengarkan chapter, suaranya. that Jesus was born Dengar. from a to be conceived of God to be pure, right? So who's his father? Who is whose father? Who's Jesus' father? It says in Surah Al-Maryam, the 19th chapter, that Jesus was born of a virgin to be conceived and pure from Allah, right? So who's his father? God is his father. Thank you. So Jesus is the Son of God. Hallelujah. Jesus is the Son of the living God. Look, Jesus was born of the Father. Jesus has no physical father. If he has no physical father, then Kagak who's his dengerin. father? It's God. That means no. Oh, ini I yang just sering baca disproved Quran. what you were saying through their own Quran. Hallelujah. No, bro. Now you're embarrassed. Now you guys, exactly. He is the Word of God. He is the Word of God. And the Bible says He is the Word of God. And it says in John 1:1 that in the beginning was the Word, and the Word was John with God, and the Word was God. In Surah 4:33. Do you want to talk? Hallelujah. Hallelujah. You guys are mad. You guys are mad because I'm disproving your own Quran. You guys don't even read the Quran, I bet. You guys don't even know God. But you could get to know God through Jesus. Jesus Christ says that I am the only way to the Father. Glory to the Lord. I'm not making accusations either. I'm making facts. I'm literally proving you by facts. No, man. Kenapa mic-nya nggak dikasih ya? Kenapa? Harusnya sih. Mic-nya udah kok ada nggak nih. gantian ya? Oh, yang itu ya. Oh, Mas lanjut gak nih? Iya, kita udah nangkep itu maksudnya gimana. Iya, Hi. Sip lah. Oh. Nah, itu tuh. Tambahannya Iya, itu itulah tadi. ini kan apa ya curang-curangnya Tritungs tuh ya kayak gitu. Mereka ngomong, itu kan mic-nya itu ada mic tuh. Kalau misalnya etis emang pengen dialog, itu mic walaupun satu bisa ganti-gantian. Ketika dia udah ngeluarin statement, maka mic diberikan kepada Muslim untuk menjawab gitu kan. Ini kan dipegang terus sama dia. Gimana kita mau dengar Muslim ngomong apa? Iya nggak sih? Ini malah memperlihatkan kepada dunia bahwa Tritungs itu memang nggak bisa adil. Nggak bisa adil Tritungs itu. Apa yang dia Bentar ya, kasih Bu. cuma kasih Saya jawab azan dulu. ketidakadilan gitu. Jadi ya itulah. Padahal kalau Maryam 19 kan kalau misalnya kita baca sampai 21 kan tahu di situ. Siapa roh kami di situ? Orang ujung-ujungnya Jibril alaihissalam. Sekarang kalau misalnya perawan, terus dipaksa ada bapaknya. Lah ini ular-ular yang bisa merubah kelamin, lalu kemudian melahirkan diri sendiri, itu bapaknya siapa? Masa mau ketuhankan juga dinisbatkan? Kan kayak gitu Tritungs. Kayak gimana sih kalian? Apa kalian tahu ada istilah dalam biologi itu ada paternogenesis yang artinya membuahi diri sendiri tanpa perlu pejantan. Nah, apa mau disebarkan ke sana? Supaya bisa ketahuan bapaknya siapa? Dor, meninggal kalian Tritungs. Nah, sekarang kita lanjut aja nih ya, mumpung ada dua lagi nih sambil kita menjelang menuju zuhur juga. Ada Bang Suret. Assalamualaikum Bang Suret. Tafadol tanggapannya mengenai Indomisasi 5.000 ini. Lanjut. Kalau secara dagang saya dagang ini ya, saya kan jualan.
Kalau udah kayak gitu berarti mau tumpur itu. Kalau udah 5.000 tumpur itu bentar lagi habis hilang. Sebentar, Akhi, untuk semuanya, saya jawab azan dulu. Iya? Saya mau jawab azan dulu, maaf tadi nggak dengar. Oh iya, siap-siap. Yuk Bang Suret lanjut. Oh ya. Ya, saya kan dulu sering ikut debat di Facebook kan, ya. Baru-baru ini mau nyoba di YouTube. Dan sudah sering ngikutin channelnya Panatua itu sering juga. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz Juma itu saya paling masih live live chat di di YouTube kan, karena sambil kerja sambil jualan. Memang saya perhatikan kayak macam Rudy Yohanes itu, orang itu gini, otaknya dikecilin, ngomongnya aja yang dibesar-besarin. Memang ya kalau debat, siapapun debat, kalau udah memang nggak punya bahan, kalah, ya memang ya mau menang itu menang cakapnya saja. Saya perhatikan seperti itu. Ya itulah dari saya itu aja. Iya, tepat sekali Bang Suret. Itu Lerudi ya, Ivan Villa. Kalau misalnya kita flashback, ketika Gurunda menyambuti tantangannya dia gitu kan, soal apa? Dia ini percaya Al-Quran gitu kan, dia ini bertanya kepada Muslim, dia kena masa cuma saya doang yang percaya Al-Quran. Ketika Gurunda mengkonfrontasi ucapannya, lalu memberikan topik dialog untuk debat tatap muka, kutanya-tanyai kalau soal Al-Quran, nguncup dia kayak kelomang, nguncup. Langsung kepenuhan roh itu si Layarudi. Gimana tuh Gurunda? Coba nguncup dia. Iya, karena pada intinya dia nggak ngerti kalau umat Islam itu menjadi Islam, menjadi Muslim karena buku panduannya Al-Quran. Terjemahan itu udah sering kali ku bilang sama dia. Terjemahan itu hanya diperuntukkan kepada manula dan pemula, bukan untuk jadi bahan kritikan. Kalau mau menjadi bahan kritikan, masuk ke Al-Qur'annya. Karena Islam itu menjadi Islam karena Al-Quran. Ini terjemahan yang dia kritisin, gimana sih? Kritisin aja coba itu. Ini Ibu Budi. Maksudnya apa tuh coba? Ibu ini bernama Budi atau ini ibunya orang yang bernama Budi? Oh, ini ibu bernama tidak ditahu namanya, tapi ibu ini nama anaknya Budi. Dari mana Anda bisa tahu? Kaidah tafsir apa yang Anda bisa jelaskan di situ? Nah, itu Al-Quran itu kayak begitu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ tidak ada kata Quran, cuman kata kitab. Bagaimana kemudian umat Islam bisa paham bahwa yang dimaksud di situ adalah Al-Quran? Itu baru mengkritik Al-Quran namanya. Ya, makanya susah dia. Nggak bisa. Tadi di Facebook dia bilang gini, kamu itu menyembah batu dan kamu tidak pernah sadar itu. Ini kan gila. Lawang Yesus saja yang super hebat menurut kalian. Bahkan di kitab kami dia menghidupkan dengan izin Allah. Karena lihat berubah jadi burung aja kami nggak sembah. Musa belah lautan kami nggak sembah. Coba. Yesus bangkitkan orang mati. Kurang apa lagi coba. Dia membuat orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Kurang apa lagi coba. Tapi kenapa kami nggak menyembah dia? Malah menyembah batu. Kalau itu yang kamu tuduhkan, otak itu ya, cocok yang dibilang tadi sahabat kita, otaknya mengecil. Ya. Sebelum dia terjun berdebat itu sudah menggigil duluan soalnya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kalau dia menantang saya berdebat biasa, saya udah capek, udah menjelaskan ke dia. Sekarang ini giliran orang-orang yang sok tahu menghina Islam, menghujat Islam, saya pingin debat Al-Quran sama mereka. Nggak ada lagi cerita, kan udah final itu. Tuhanmu mati, Tuhanmu 3. Ya, apalagi Tuhanmu dilahirkan. Apalagi Tuhanmu ketakutan, diberi kekuatan dari malaikat. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Udah selesai, udah tamat di situ. Kalau pakai otak itu kalian itu udah sekarat. Sekarang gilirannya Anda menumpuhkan pemahaman Islam terhadap Al-Quran. Itu baru hebat. Kalau hanya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu pedofil, dia itu tukang ini dan itu. Itu udah tamat itu. Kita sudah jawab. Tapi apakah kemudian kami memaksakan
untuk kalian terima jawaban kami. Tidak. Dalam Islam itu konsepnya jelas. Biarkan mereka yang mau kafir dengan kafirnya, yang mau beriman, biarkan beriman. Itu di dalam Islam. Tidak ada itu Indomie dibawa kemana-mana. Nggak ada. Nggak ada cerita itu uang 5.000 dibagi-bagikan kemana untuk orang menjadi murtad. Nggak ada itu dalam Islam. Yang mau beriman, tafadhal beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Nah, lagi-lagi Yesus bersabda, orang diupah sesuai dengan pekerjaannya. Gitu loh. Ya, jadi ya akrobat, itu aja kesimpulannya. Akrobat, nggak ada ilmu. Ya, pelahap tuak, jadi kayak gitulah. Otaknya hanya ada Dia itu. nggak paham, Dan ingat, Brunda. Dia tuh nggak sedikit paham, lagi, Brunda. Oh, ya, Adinda. Terjemahan. Manusia itu dipengaruhi oleh apa? Salah satunya adalah kandungan nutrisi yang dia makan setiap hari. Itu sangat mempengaruhi itu. Jadi orang yang setiap saat makanannya makanan yang diharamkan oleh Tuhan, itu berpengaruh terhadap etika, moralnya, terhadap pembawaannya, terhadap kejiwaannya. Dan ini harus dipahami. Orang yang makan buah pisang, di dalam darahnya itu ada unsur pisang. Orang yang makan durian, dalam tubuhnya itu ada unsur durian. Orang yang makan nasi dalam tubuhnya itu pasti mengandung nasi. Orang yang makan babi, di dalamnya ada unsur babi. Unsur babi. Orang yang makan anjing, di dalam tubuhnya ada unsur guguk. Nah, coba. Ada nggak yang bisa menyalahkan ini? Ini saya lagi ngopi campur masako nih. Nah, kalau saya ngopi campur masako, dalam tubuh saya itu ya mengalir kopi dan masako saripatinya. Nah, kalau Anda makan monyet, makan kucing, makan tikus, balao, jadi di dalam tubuh Anda itu mengalir darah itu. Jadi wajar kemudian ketika di dalam Islam menerangkan serendah, sehina-hinanya makhluk, tidak lain dan tidak bukan mereka yang kufur terhadap Allah. Nah, terima tuh, telan baik-baik. Jangan kau menghina agama saya, mengatakan saya menyembah batu. Ya, di Yosua itu dijelaskan bagaimana batu itu menjadi saksi. Ya sudahlah, kalau berbicara mengenai data seperti itu kalian nggak mampu. Jadi kemampuan kalian hanya menghujat, menghina, merendahkan tanpa ilmu. Paham itu umat revisian. Thank you. Berarti coba pendapat Triun. Bagaimana? Apa tuh? Yang tadi itu, tadi pengen berpendapat sepertinya. Sakuragi yang ngomong, Bang. Oke, Apa sip, ya? sip. Oh iya, Ya, tadi Tafadol. tapi Sakuragi nonton. Ya, mantap sekali. Wah, nonton di Bro Guldian. Ah, ini Ahi Goldian udah nyalse. Aku ini dulu. Oke, mungkin mau kita tutup Bentar, hampir sedikit. 2 jam. Silakan Bang Sakuragi. Nah, Nanti, oh ya, jam 1 kita Ya, closingnya ketemu nih. lagi ya, para sahabat. Kita akan nanti itu nanti. Ya, si Sophie. Ahi Sakuragi aja dulu. Ya. jadi Silakan, closing dikit doang Bang. nih. Cuma 3.000 poin, 3.200. Oke, baik ya. Mohon izin ya murid-muridku semuanya, Bang Zuma, Bang Slayer, Bang Goldian, Bang Jun dan Bang Bonek. Baik, suhu baik. Baik, Insy. Iya. Ya, biar mentalnya dapat aja. Oke, baik nih. Kan ada ya teman-teman Oten, kalau misalnya kita ngomong penyiaran agama kan kita udah ada tuh peraturannya tuh di SKB 2 Menteri ya. Sakuragi nggak tahu udah di amandemen atau udah direvisi atau gimana, nggak tahu, atau sudah nggak berlaku, nggak tahu, tapi ada pernah kan tertulis kan di SKB 2 Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun Undang-Undang nomor 1 tahun 1979, di mana kita nggak boleh bagi-bagi brosur kepada umat yang sudah beragama gitu kan, terus juga menawarkan uang, terus ngasih uang, terus juga dengan bujukan dan rayuan dan lain-lain gitu, terus door to door juga nggak boleh, tertulis tertera di situ gitu ya. Nah, mendingan Oten teman-teman kalau misalnya mau dakwah, mau nyari agama, udah deh minta izin di satu tempat di pasar, misalnya pasar Impres gitu. Nah, udah siarin deh tuh pakai toa kenceng nggak apa-apa kalau udah dapet izin mah. Siarin tuh 17 ayat 3 Yohanes ya kan, Yohanes 17 ayat 3. Terus juga Matius 12 ayat 29, terus juga kitab-kitab Amsal tuh, atau enggak Yeskiel yang porno-porno gitu, silakan tuh dikencengin tuh, sampein kayak gitu, itu baru fair. Kalau misalnya ngasih Indomie gini mah, atau enggak ngasih uang 5.000 ya kita bikin hashtag dong, bani gocengan, gitu kan, jadi biar rame sekalian gitu ya. Nah, kayak gitu lah, kalau itu kan fair, daripada
ente masuk-masuk ke rumah-rumah ngasih ke anak-anak kecil yang masih awam, yang masih nggak bisa milah-milih mana yang benar mana yang salah gitu, terus naruh-naruh simbol-simbol di selembaran di brosur gitu, merpati lah apalah. Nanti kalau bisa dibahas nih Bang Slayer atau Goldian atau Bang Zuma mungkin tentang simbol-simbol yang biasanya ada di selubungin di dakwah mereka gitu ya, buat orang-orang awam juga mungkin bisa jadi peka sama hal-hal itu gitu. Mungkin gitu aja sih. Jadi siarin aja beritakan aja Injil, tapi semuanya lengkap. Yeskiel, Amsal, terus yang kayak gitu-gitu dah sebarin juga nggak apa-apa. Biar pada mabuk dah tuh kita semua dengerin buah dada di jama-jama gitu. Nah, terus udah gitu aja deh. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Udah ditutup? Ya, Bang. Baik, Penatua atau Goldian ditutup, silakan. Apa pada sholat ya? Cek. Nah, ya. Masuk ya habis wudhu. Ya. Iya. Nah, itu Ivan ditutup. Wilayah mengenai bagaimana keimanannya Tritungs berjalan ketika mereka ingin melebarkan jemaatnya gitu. Berdusta demi indomisasi. Berdusta dengan indomisasi demi kebesaran Kristus itu halal. Dan ditambah lagi dengan duit 5.000 supaya kita bisa beli bawang lah, supaya enak ya rasa Indominya ya. Nah gitu. Jadi siapa tahu ketika dimakan Indominya rasa kasih gitu. Nah, setelah itu Ivan Filah, sebelum kita beri ke Gurunda sebagai closing, aku ingin menyampaikan stay tune jam 1 ya, stay tune jam 1 karena udah banyak request yang masuk tuh dari minggu-minggu kemarin pengen dibahas Sofiatul si badut Yunani. Nah, ini hamba kabulkan gitu. Akan kita bahas. Bahasanya mengenai apakah Allah atau Tuhan Bapa dan Yesus yang berdoa kepada sesuatu yang lain. Nanti survei akan membuktikan secara dalil-dalil Ivan Filah. Stay tune ya di jam 1, insya Allah di jam 1. Kemudian ya Masjidil Zojahidin masih dibuka rekeningnya, tidak bosan-bosan kami infokan. Tafadol yang ingin investasi akhirat silahkan sisihkan rezekinya. Itu pertama. Terus yang kedua, yang mau indomisasi kepada Penatua Triungs Slayer mengenai pengadaan laptop, serius aku butuh laptop. Tafadol juga, rekening nanti tertera di deskripsi di konten-konten yang sebelumnya. Kalau yang ini belum ada, nunggu live-nya kelar dulu. Sekian dari Penatua. Sekarang kita lanjut kepada Gurunda untuk closing. Tafadol Gurunda kami. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekali lagi saya katakan kepada para sahabat sekalian bahwa Islam itu adalah ajaran rahmat. Rahmatnya itu bukan main-main. Itu rahmatan lil alamin. Itulah Islam. Dan Islam itu bukan ada nanti di abad ke-6. Islam itu sejak manusia diciptakan itu sudah ada ajarannya kepada manusia. Jadi Islam itu adalah sebuah ajaran fitrah yang berkesesuaian dengan fitrah manusia. Gitu. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu tidak mudah untuk dimurtadkan? Karena umat Islam itu memahami buku panduan, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas, sangat terang dijelaskan, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jadi yang mereka sebut Yesus itu di Islam itu diumpamakan oleh Allah, dicipta sama seperti Nabi Adam. Jadi bagaimana mungkin ada sosok Islam yang memahami Quran, bisa Anda tukar akidahnya dengan uang 5.000. Hanya Islam yang tidak ngerti buku panduan itu. Saya sudah sering mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buku panduan tentang prosedur pelaksanaan hubungan antara manusia dengan pencipta, antara manusia dengan makhluk lain. Orang yang ingin selamat dalam hidupnya di muka bumi ini kudu wajib membaca dan memahami dan menerapkan buku panduannya, Al-Quran. Jadi
kehidupan di atas muka bumi ini hanya bisa ditopang oleh buku panduan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kalau berkumpul orang-orang di dalamnya menerapkan hukumnya, maka Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai asas bernegara dan berbangsa. Berbeda dengan buku di luar Al-Quran. Sehebat apapun kekuatan yang mereka punya orang-orang yang mengkitabkan buku di luar Al-Quran, mereka tidak bisa menjadikan buku mereka itu sebagai asas sebuah negara. Sehebat apapun mereka. Berbeda dengan Quran. Ya, jadi kehidupan di muka bumi ini memiliki buku panduan. Namanya Al-Quran. Ibarat hidup di dunia tanpa buku panduan atau salah buku panduan, laksana orang yang membeli kulkas, tidak ada listrik di rumahnya, tidak memahami cara operasionalnya, akhirnya apa? Kulkasnya jadi lemari pakaian. Itulah kalau hidup tanpa Quran. Manusia disembah, roh-roh disembah, semuanya dilakukan tanpa aturan. Kenapa? Buku panduannya error. Jadi akalnya harus disembunyikan. Yang dikedepankan kemudian adalah apa? Doktrin dan dogma. Kalau orang yang memahami Quran, buku panduan untuk seluruh umat manusia alam semesta ini, tentu itu hidupnya tertata dengan hukum Tuhan. Karena aturan mainnya, melangkah dia, bernapas dia, berkata dia, bertutur dia dengan aturan dari langit. Tidak asal-asal. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu lebih jauh lagi? Ketika dia belajar tentang kitab buku panduannya orang lain, umat Islam itu semakin membaca buku panduan itu semakin jauh dari keimanannya untuk menuju ke murtad, mengarah ke murtad. Ya, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat memegah dibanggakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Coba. Ini kalau kita mau menelaah dengan menggunakan akal, kitab mereka sendiri menerangkan bahwa di antara pengarang-pengarang kitabnya mereka, pengajar-pengajar kitab mereka, ada oknum-oknum yang kemudian ditengarai oleh Paulus, pendiri Kristen, bahwa orang-orang ini di luar dia adalah rasul-rasul palsu, dan rasul-rasul palsu ini mengaku sebagai rasul-rasulnya Yesus. Di Islam mana ada pernah mengaku rasulnya Yesus? Baca kitab 2 Korintus 11 ayat 12, ayat 13, itu sangat jelas diterangkan bagaimana kemudian si penulis, ya, Paulus ini menuliskan bahwa ada rasul-rasul palsu yang mengaku rasul-rasul Yesus Kristus. Ayo, siapa coba? Kalau bukan di antara mereka saling menuding. Makanya tulisan Nikodemus tidak diluluskan, Barnabas tidak diloloskan, tulisan siapa itu? Yusuf Arimatea tidak diloloskan, Thomas tidak diloloskan, Andreas tidak diloloskan. Kenapa? Karena tulisan-tulisan mereka ini mengajarkan tentang Yesus nikah, Yesus bertauhid, Yesus sholat, Yesus puasa, dan seterusnya. Makanya tidak diloloskan. Dan mereka lah yang disebut rasul-rasul palsu oleh Paulus. Lalu bagaimana mungkin kemudian umat Islam ketika membaca buku panduan yang tulisannya begini, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku. Ini seorang rasul. Coba minum air. Ini seorang temanya rasul, apa? gitu. Minum air. Temanya Ya, apa? Minum jadi air. bagaimana Minum mungkin kemudian orang-orang yang permalukan dirinya menjajakan ayat-ayat seperti ini minum air, Suma. kepada orang yang sudah memiliki agama, gitu loh. Ini kena kepada tema. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada orang yang memahami kitab suci Al-Quran mau dibodoh-bodohi dengan dalil-dalil begini? Nggak mungkin. Ya, dijajakan dengan cara-cara seperti nggak mungkin. Nah, itulah kemudian betul yang dikatakan oleh sahabat kita tadi, kalau Anda mau fire, ajarkan ajaran Anda dengan keseluruhan total, seperti Islam mengajarkan Islam secara total. Tidak ada yang disembunyikan. Itu baru benar. Tapi kalau yang diagung-agungkan cuma ayat-ayat yang mengenakkan di kuping, ayat-ayat yang harusnya mereka sampaikan juga tidak disampaikan, itu
tidak adil namanya. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, karena ini sudah sesi closing ya. Nanti untuk saudara saya swasta kalau mau berdialog nanti jam 11 masih ada. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman yang ada di sini, juga yang ada di live comment ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi yang baik bahwa produk yang baik akan dipasarkan dengan cara-cara yang baik. Saya kira seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan swasta beberapa patah kata mau tutup forum ini. Gimana nih bisa langsung nge-kristenkan orang dengan ngasih 5.000 doang? Wah. Oke kawan. Pertama-tama selamat siang untuk teman-temanku semua di sini ya. Pertama saya ingin ucapkan selamat hari jadi yang ke-1421 tahun kepada kalian semua yang masih terguncang dengan Trinitas. Oke. Saya masih bisa memahami keterbelakangan kalian selama ini dikarenakan saya diajarkan hukum kasih yang tidak kalian miliki kawan di iman kalian. Oke, ketika saya dikirimkan video ini 2 hari lalu sama Goldian Simbolon, ya, saya sempat berdiskusi dengan Goldian Simbolon kurang lebih 1 menit 20 detik tentang video ini via Japri ya. Saya langsung mulai mengingat ISIS dan menteri penerangan Irak zaman Saddam Hussein. Propaganda ISIS yang diceritakan tentang seorang anak muda yang mati lalu mayatnya dibopong oleh segerombolan atau ratusan orang dengan meneriakan yel-yel. Bisa tenang dulu ya. Coba ditenangkan dulu Jibril. Kirain yang bopong misionaris. Ditenangkan dulu Jibrilnya kawan. Ya, silakan. Lalu dibopong dengan meneriakan yel-yel takbir. Lalu ketika datang kuasa yang lebih besar dari itu, seperti jet F-15 dari USA yang pemakan babi itu, lalu orang yang dibopong ini lari duluan loh. Jadi propaganda seperti ini, apa ya, enak banget gitu loh. Tinggal buang propaganda, nggak usah buktiin. Isa itu nama nabi kalian. Dari mana kalian tuduh itu Kristen? Di situ tertulis Isa, putra Maryam. Lalu kalian propagandakan seakan-akan itu sebaran dari orang Kristen. Bagaimana ya? Maksudnya propaganda ini saya melihat Goldian mulai mengikuti cara-cara ISIS seperti yang tadi saya contoh. Oke, sabar swasta. Tunggu dulu, jangan terguncang. Sabar, gini swasta. Nah, langsung kok, ini mau aku end broadcast. Nah, kita buka live lagi, teman-teman jangan kemana-mana, kita mau menginjili swasta gitu. Nggak apa-apa. Jangan terguncang, tunggu saya sebentar aja. Sebentar lagi. Oh iya. Pesan saya begini, mari biasakan minum air putih yang banyak agar berbicara sesuai topik, judul, tema. Saya juga tidak tertarik masuk pada kelompok golongan pendebat menang suara besar, teriak-teriak, tapi nggak nyambung sama sekali. Jadi terima kasih, sekian kawan-kawan. Ingat, propaganda seperti ini, itu buatan kalian. Tidak pernah kalian maju sama sekali, sayang sekali buat saya. Oh, jadi ini maksudmu yang menjajakan 5.000 ini dari kita itu, dari Islam gitu? Kabur dia. Aduh, kasihan kali lah. Ya udahlah. Ya memang neneknya kiper memang susah. Sesi live kita. Iya, silakan Dek. Oke, terima kasih Gurunda Zuma, Penatua Translayer, Bang Suret, Sakuragi Muslim, dan para rekan-rekan yang sudah hadir di forum ini ya, dan ikut bersua tentang breaking news yang tentunya relatif singkat. Dan tentunya para sahabat-sahabat yang ada di live comment YouTube, dimanapun kalian nonton di channel hamba, channel Gurunda Zuma maupun channel Penatua Translayer, hamba ucapkan terima kasih ya para sahabat. Nah, para sahabat, apabila ada salah kata dari rekan-rekan yang hadir di forum ini, kami ucapkan mohon maaf ya, karena kita hanyalah manusia, 100% manusia doang dan bukan 100% Tuhan yang tentunya tidak luput dari kesalahan. Dan apabila ada yang baik-baik dan yang kita sampaikan di sini itu benar, 100% itu dari Allah, karena Allah itu adalah benar.
Akhirul kalam, wallahu alam bisawab, fastabiqul khairah, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you again di kesempatan yang akan datang. Jam 1 nanti insya Allah akan live lagi ya para sahabat.